Baik, anak-anak, selamat pagi. Silakan Kenji pimpin kita dalam doa, anak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mendengarkan firman-Mu, berkati kami supaya dapat menyimak dan mendengarkan firman-Mu yang telah diberikan oleh Mutiara dengan baik. Tuhan Yesus, amin. 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 Terima kasih Kenji sudah berdoa untuk kita semua. Baik, anak-anak, siapkan Alkitabnya. Ya, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 23. Sudah? Mazmur pasalnya yang ke-23, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Bisa diulangi, Mazmur 23, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah ya, misalnya dibacakan untuk kita semua. Judulnya adalah Tuhan Gembalaku yang Baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Baik anak-anak, kita sudah membaca dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, yaitu Mazmur Daud. Kita sudah mengetahui bahwa Daud adalah seorang raja. Tetapi walaupun ia adalah seorang raja, ia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan di dalam Mazmur yang ke-23 ini dikatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik bagi Raja Daud. Nah, mengapa Raja Daud yang adalah seorang raja mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik? Di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi terlihat sekali bahwasanya Raja Daud ini menyerahkan sepenuhnya kehidupannya kepada Tuhan. Dan menganggap Tuhan itu adalah gembala dan ia adalah dombanya. Mengapa Raja Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik? Poin yang pertama ada di dalam Mazmur 23 ayat yang kedua. Di dalam Mazmur ini dikatakan, ia membaringkan aku, ia di sini adalah Tuhan yang menjadi gembala, membaringkan aku di sini adalah Raja Daud yang adalah diumpamakan sebagai domba. Dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi mengapa Raja Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik? Yang pertama, karena Tuhan menyediakan segala kebutuhan. Segala kebutuhan untuk kehidupan, baik itu sandang maupun pangan, baik itu berupa makanan, baik itu berupa minuman. Yang namanya gembala selalu memperhatikan dombanya, selalu memperhatikan kebutuhan akan makanan dombanya dan akan minuman dombanya. Jadi Raja Daud mengatakan bahwa Tuhan gembala yang baik karena Tuhan menyediakan kebutuhan hidupnya. Kemudian di dalam Mazmur 23 ayat yang ketiga dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mengapa Raja Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik? Di ayat yang ketiga ini didapatkan untuk poin yang kedua karena Tuhan menuntun di jalan yang benar. Apabila domba mengalami kesesatan,
berjalan di dalam jalan yang sesat, ingin pulang tetapi tidak menemukan jalan pulang. Seorang gembala yang baik akan menuntun domba tersebut untuk mengarahkan domba tersebut menuju jalan pulang. Di mana domba yang tersesat tidak tahu arah akan diberi arah yang benar oleh seorang gembala, sehingga domba itu berjalan di jalan yang benar dan pada akhirnya nantinya akan sampai di rumah. Di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mengapa Raja Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik? Poin yang ketiga, karena Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan. Pada saat Raja Daud mengalami kesesakan, pada saat Raja Daud berjalan di dalam lembah-lembah kekelaman, menghadapi banyak pencobaan, menghadapi banyak kesedihan, dia merasakan Tuhan memberikan kekuatan, dia merasakan Tuhan memberikan perlindungan, dan dia juga merasakan Tuhan memberikan penghiburan pada saat dia bersedih. Kemudian di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-5a dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Mengapa Raja Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik? Poin yang keempat, karena Tuhan menyediakan berkat di dalam kesukaran. Pada saat kesukaran pun Raja Daud tidak khawatir, karena apa? Dia percaya Tuhan menyediakan berkat. Tuhan menyediakan hidangan, dia tidak akan mengalami kekurangan karena dia yakin dan percaya pada saat menghadapi lawannya, pada saat menghadapi kesukaran, berkat-berkat Tuhan selalu ada buat dia. Kemudian di dalam Mazmur yang ke-23 ayat yang ke-5b dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Mengapa Raja Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik? Karena Tuhan memberikan pengurapan. Poin yang kelima disebutkan memberikan pengurapan. Pada saat Tuhan memberikan pengurapan, pada saat itulah Tuhan menjadikan Raja Daud luar biasa. Adanya pengurapan Tuhan, dia menjadi raja yang luar biasa, dia menjadi raja yang bijaksana, dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Kemudian di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-5c dikatakan, pialaku penuh melimpah. Mengapa Raja Daud mengatakan Tuhan adalah gembala yang baik? Poin yang keenam, karena Tuhan memberikan berkat yang berlimpah-limpah. Sampai pialanya penuh, dilimpahi dengan berkat. Sampai tidak bisa menampungnya lagi karena berkat itu sangat berlimpah. Sehingga Raja Daud ingin sekali untuk membagikan berkat-berkat tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian di dalam Mazmur yang ke-23 ayat yang ke-6a dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Mengapa Raja Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik? Poin yang ketujuh, karena Tuhan memberikan keberuntungan. Adanya kemurahan, adanya kebajikan, itu senantiasa mengikuti Raja Daud. Tidak hanya hari kemarin, tidak hanya hari ini, tidak hanya hari esok, tetapi dikatakan di sini seumur hidupnya. Adanya keberuntungan, adanya kebajikan, adanya kemurahan Tuhan selalu mengikuti Raja Daud seumur hidupnya. Kemudian poin yang paling terpenting adalah terdapat di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6b dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan di sini adalah hidup yang kekal. Jadi mengapa Raja Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik? Poin yang ke-8, karena Tuhan memberikan hidup yang kekal. Raja Daud merasakan Tuhanlah yang memberikan hidup yang kekal. Dan Tuhan yang membuat Raja Daud merasa nyaman bisa tinggal diam di dalam rumah Tuhan untuk sepanjang masa.
Nah, anak-anak, ada 8 poin di dalam pembacaan Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6 ini. Mengapa Raja Daud mengatakan Tuhan gembala yang baik? Yang pertama, karena Tuhan menyediakan kebutuhan. Yang kedua, karena Tuhan menuntun di jalan yang benar. Yang ketiga, karena Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan. Yang keempat, karena Tuhan menyediakan berkat dalam kesukaran. Yang kelima, karena Tuhan memberikan pengurapan. Yang keenam, karena Tuhan memberikan berkat berlimpah. Yang ketujuh, karena Tuhan memberikan keberuntungan. Yang kedelapan, karena Tuhan memberikan hidup yang kekal. Pernahkah kita membayangkan kalau ada gembala yang baik, apakah ada gembala yang tidak baik? Mungkin banyak pertanyaan di dalam benak kita. Ada nggak sih kira-kira? Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana dengan uang? Uang bisa menjadi gembala yang tidak baik karena uang bisa membawa kita ke arah yang salah. Kemudian kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan popularitas? Popularitas bisa menjadi gembala yang tidak baik karena popularitas bisa membawa kita ke arah yang salah. Maksudnya apa? Pemahamannya seperti ini anak-anak, mengenai uang dan juga mengenai popularitas. Apabila hati kita terpaut dan cinta akan uang, maka uang akan mengatur kita dan membawa kita ke arah yang salah. Jadi kuncinya di sini untuk hati yang terpaut dan hati yang dipenuhi dengan cinta. Apabila terpaut dengan uang, apabila cinta akan uang, itu yang menjadi berbahaya. Karena dengan demikian uang akan mengatur kehidupan kita dan menjadi gembala yang tidak baik, membawa kita ke arah yang salah. Jadi jangan sampai uang yang mengatur kita, biar kita yang mengatur uang. Ya. Kemudian mengenai popularitas, apabila tujuan kita mencapai popularitas hanya untuk kepentingan sendiri, maka popularitas akan membawa kita ke arah yang salah, menjadikan kita angkuh dan sombong. Dan mengatakan, oh semua mata tertuju kepada saya, sayalah yang terhebat. Nah, jadi tujuan untuk mencapai popularitas, kalau untuk kepentingan sendiri, itu yang sangat berbahaya, bisa membawa kita ke arah yang salah. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Aku di sini adalah Tuhan Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Domba di sini adalah termasuk kita anak-anak. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk kita semua. Hanya Tuhan Yesuslah gembala yang baik. Memberikan keselamatan bagi kita, memberikan nyawanya bagi kita. Hal yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Apabila kita masih takut berada di dalam kegelapan, kita mesti ingat bahwasanya Tuhan Yesus memberikan perlindungan. Jadi tidak usah takut lagi berada di tempat yang gelap sendirian. Kemudian kita sudah mengetahui bahwasanya Tuhan memberikan pengurapan. Jadi tetap percaya diri kalaupun kita mengalami ketidakpercayaan diri saat presentasi salah satunya ya. Tapi kita percaya Tuhan yang memberikan pengurapan, maka kita akan menjadi anak-anak yang percaya diri. Kemudian kita mengetahui bahwa gembala yang baik yaitu Tuhan Yesus menuntun kita di jalan yang benar, maka kita akan berada di dalam suatu kebenaran. Kita tidak akan mencontek saat ulangan karena Tuhan telah menuntun kita di jalan yang benar untuk belajar sebelum ulangan. Hal yang terpenting di sini kita yakin dan percaya di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Jadi percaya dengan iman bahwa Tuhan telah memberikan hidup yang kekal. Baik anak-anak, katakan bersama-sama dengan Misiani, aku percaya Tuhan adalah gembalaku secara pribadi, maka aku tidak akan kekurangan selama-lamanya. Kalau Tuhan menjadi gembalaku secara pribadi, maka aku tidak ingin yang lain lagi. Nah, kita belajar dari Raja Daud, dapat kita simpulkan bahwasanya Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku.
Baik anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menjadi gembala kami yang baik. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kami untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kami. Biar kami berada di dalam hidup yang kekal. Kami berada bersama-sama dengan Engkau. Dimanapun kami berada, Tuhan yang senantiasa menuntun kami. Seperti Engkau menjadi gembala kami dan kami domba-dombanya. Kami tidak akan tersesat karena Tuhan sudah menuntun dan memberikan hikmat bagi kami. Berkati anak-anak kelas 9C ya Tuhan, di dalam masa remajanya, biar hidup mereka boleh dipenuhi dengan hikmat Tuhan, hidup mereka dipenuhi dengan pengurapan Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dalam materi yang menyimpulkan pembelajaran minggu-minggu lalu, ya. Mister harap kalian mendengarkan materi yang Mister ulas, karena ini penting sekali. Kalau kamu nggak dengar, nanti kamu nggak tahu, nggak paham. Karena ada juga tugas, ya hari ini akan Mister sampaikan, minggu lalu nggak sempat. Oke. Mister tampilkan dulu. Ya, David tidak ada ya. Ada info, Sandi, David kemana? Tidak. Tidak ada ya, oke. Silakan ketua kelasnya chat lah, ya. Tanyakan dulu. Barangkali dia masih merasa libur. Seperti itu ya, maklumlah. Oke. Kita akan belajar, Mister akan buka materinya sebentar ya. Bentar. Baik, hari ini Mister akan menyimpulkan pembelajaran kita selama beberapa minggu ini. Oke. Kompetensi dasar kita hanya dua ini. Yang pertama karya Allah, ya. Karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Jadi kalau ada gereja bisa terbentuk, baik organisme maupun organisasi, itu adalah karya Allah. Mister sudah pernah sampaikan, pertumbuhan yang memberikan hanya Tuhan, bukan manusia. Jadi manusia tidak punya hak untuk memberikan pertumbuhan. Manusia hanya punya hak untuk memupuk, memacu, mendorong pertumbuhan itu. Tetapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Sama seperti tanaman. Manusia tidak bisa memberi pertumbuhan. Manusia hanya bisa memberi air, memangkas daun, batang yang busuk misalnya, memberi pupuk. Hanya itu saja yang bisa dilakukan oleh manusia. Tapi kembali lagi, yang memberi pertumbuhan pada tanaman adalah Allah. Karena dia empunya segalanya. Begitu juga dengan gereja. Jadi nggak usah merasa berjasa atau merasa hebat bisa melihat orang bertobat. Mister kalau ada siswa yang berubah, bertobat, jadi baik, ya Mister senang gitu aja. Nggak usah merasa, oh aku guru agamanya. Enggak. Bahkan Mister pernah ya menginjil, ada yang bertobat, percaya Yesus, ke gereja, dibaptis begitu. Oh sorry, sebelum dibaptis dia sudah meninggal. Dan bahkan ada juga yang dibaptis sampai sekarang dia percaya Yesus. Itu Mister juga yang menginjil, memberitakan firman. Mister senang dia bertobat.
dia semakin dekat dengan Tuhan. Tapi Mister nggak pernah merasa, aku hebat ya, bisa membawa orang kepada Tuhan. Enggak. Karena Mister tahu itu Roh Kudus yang membuat dia sadar, aku ini hanya alat. Begitu. Jadi karya Allah dalam pertumbuhan gereja itu menunjukkan dia yang memberi pertumbuhan, dia yang membuat seseorang yang dekat dengan Tuhan. Tugas kita ya berikan firman, sampaikan firman seperti kalian. Tugas Mister yang mengajarkan agama, menyampaikan firman. Nanti Tuhan yang memberikan pertumbuhan di hatimu. Seperti itu ya. Nah, terkait dengan ajaran-ajaran Mister minggu-minggu lalu, ya harus kalian ingat itu nak. Mister tidak akan ajarkan lagi hal ini ya. Karena kita setelah ini masuk ke KD yang berikutnya. Ini KD yang pertama, ajaran minggu-minggu lalu, Mister sudah ajarkan tempat-tempat ibadah dalam Alkitab, ya perkembangannya harus ingat, yang dimulai dari Mezbah, Kemah Suci, Pondok Daud, Bait Allah, baru gereja. Itu tempat-tempat ibadah ya. Kalau bicara sejarah gereja, pertama lahirnya di Yerusalem dalam peristiwa Pentakosta. Harus ingat. Jangan pernah dilupakan itu. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama belum ada gereja. Dalam Perjanjian Lama tempat ibadah dikenal dengan sebutan itu tadi. Mezbah, Kemah Suci, Pondok Daud, dan Bait Allah. Dan itu pun beda-beda zaman itu. Dan sekarang kita gereja. Gereja zaman anugerah, zaman pencurahan Roh Kudus. Dari pemakaian istilah gereja pun kalian sudah belajar. Ada 4 yang Mister ajarkan. Ada eklesia. Ya. Orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kuriake. Orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Lalu ada igreja. Sekelompok domba yang dipimpin oleh gembala. Ada bahasa Indonesia, yaitu tubuh Kristus. Kita berbeda-beda tetapi satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Jadi kepalanya adalah Yesus, tubuhnya kita. Itu harus ingat. Ya, sejarah gereja yang sampai kepada Rasul Paulus memberitakan Injil ke Roma, itu 4 kali perjalanan selama hidupnya dan akhirnya mati di Roma. Dipenggal kepalanya, itu juga harus kalian ingat. Tolong jangan lupakan. Karena Paulus juga punya peran penting dan banyak sekali yang bertobat melalui pelayanan beliau. Banyak sekali gereja-gereja dibuka. Beliau adalah rasul. Rasul itu suka keluar dunia. Keluar negara. Sampai sejauh mungkin yang Tuhan suruh. Ya, itu dia. Menyinggung materi yang sebelumnya. Lalu karya Allah dalam pertumbuhan gereja itu untuk menjadikan kita saksi yang setia. Apa itu saksi yang setia? Saksi yang setia itu adalah saksi yang siap mengalami apapun bahkan sampai nyawa. Harus melayang dia siap. Kata setia itu adalah tidak berpaling. Tidak akan mungkin meninggalkan tuannya, itu setia. Kalau dia meninggalkan tuannya, itu enggak setia. Nah, saksi di sini juga kalian harus paham ya. Saksi di sini harus dijabarkan juga. Kita ini adalah saksi, tapi saksi yang bagaimana? Saksi mata langsung yang melihat kejadian dengan mata kepala langsung itu hanya murid-murid Kristus. 12 rasul plus Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus tidak melihat waktu Tuhan Yesus disalib. Dia hanya melihat ketemu Yesus waktu dia sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan. Waktu perjalanan menuju Damsyik. Kalian sendiri sudah bahas itu. Tapi murid-murid ke-12 murid termasuk satu yang mengkhianati dia, Yudas Iskariot, itu adalah saksi mata. Melihat langsung juru selamat menjadi manusia. Melihat langsung inkarnasi Allah
mengambil rupa manusia. Itu. Jadi harus paham ini ya. Jangan sampai nggak paham. Nah, kita juga dibilang saksi, tapi bukan saksi mata langsung. Kita saksi mata yang kesekian. Kita tidak melihat langsung kejadian itu waktu Yesus disalib, tapi kita melihat karyanya. Kita saksi melihat mukjizat Tuhan. Kita saksi melihat kuasa Tuhan. Itu. Yang dimaksud saksi di sini adalah kita. Saksi yang melihat karya Tuhan secara spiritual, bukan lagi secara jasmani. Ya, jadi harus bisa dibedakan. Kita bukan saksi mata yang melihat peristiwa langsung, tapi kita saksi yang mengalami karya Kristus. Seperti Mister diampuni dosanya dan sekarang menjadi orang yang ya tidak seperti dulu lagi. Kehidupan Mister sekarang sudah untuk Tuhan, melayani Tuhan. Mister melihat, oh ini karena Tuhan ini, kalau karena saya nggak mungkin bisa seperti ini. Mister dulu nakal sekali, ya nakal sekali, parah lah pokoknya. Kalau Mister ceritakan jijik ya, itu karena kehidupan gelap itu. Tapi Mister bisa berubah, itu karena Mister melihat karya Tuhan. Nah itu juga saksi. Jadi kita saksi secara spiritual, di mana Allah memberkati umatnya. Di mana Allah memberkati anak-anaknya, mengubah anak-anaknya. Ya harus bisa bedakan ya saat ini ya saksi. Dan pastikan kamu betul-betul melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Kalau tidak, kamu juga nggak layak dibilang saksi. Saksi itu harus mengalami, minimal mengalami karya kebangkitan Kristus secara spiritual. Artinya kamu diampuni, kamu diselamatkan, kamu diubah melalui kuasa Roh Kudus. Minimal mengalami itu. Kalau bisa kamu pelayanan, tiba-tiba Tuhan adakan mukjizat, itu lebih dahsyat lagi. Ya, Mister pernah itu. Mister senang sekali itu. Tuhan pakai saya. Bukan untuk kesombongan sih. Waktu Mister doa buat orang sakit, tiba-tiba disembuhkan. Seperti itu. Ya, Mister berdoa orang kerasukan, Mister tengking in the name of Jesus, setannya keluar. Mister pernah pelayanan seperti itu, pelepasan. Dan Mister senang sekali. Mister merasa pede, wah saya dipakai Tuhan. Bukan berarti sombong-sombongan, enggak. Tetapi kita senang, oh ternyata Tuhan pakai saya untuk menjadi alat. Tapi memang yang mengusir setan adalah kuasa Roh Kudus, bukannya Mister. Tapi kita dipakai oleh Tuhan untuk datang kepada orang kerasukan. Menengking dia, in the name of Jesus, keluar. Itu keluar setannya, begitu. Mister pernah ngalami itu. Berdoa juga tenang selama 2 jam, merasanya nyaman dekat Tuhan, itu pernah. Pernah juga waktu berdoa didatangi iblis, juga pernah. Mister melihat iblis itu dengan mata rohani jelek sekali. Ya, Mister tidak bilang itu dengan kasat mata, karena Mister merasa pada saat itu sedang berdoa dan kondisi tubuh sujud dan tutup mata. Jadi itu Mister lebih yakin adalah melihat mata rohani, bukan mata jasmani. Mister pernah begitu. Apakah kalian pernah? Tolong pastikan kamu pernah. Kalau pernah berarti kamu layak dikatakan saksi Kristus. Ya, minimal mengalami dulu, baru menyampaikan pengalaman itu kepada orang. Sama seperti pemilu, ya. Pemilu beberapa tahun yang lalu, Mister ingat betul ya, Mister tidak sebutkan calonnya. Tapi dalam pemilu itu ada yang kalah. Lalu yang kalah menggugat, kan begitu ceritanya. Menggugat mengatakan pemilu ini nggak jujur. Lalu perlu diulang atau perlu apalah gitu. Supaya ada tindakan pemerintah. Akhirnya dibuktikanlah tuduhan itu. Benar nggak ada kecurangan dalam pemilu, ada kebohongan. Dibuktikanlah di Mahkamah Agung kan, di Mahkamah Hakim. Lalu diajukanlah saksi-saksi. Dan ada beberapa saksi itu menyampaikan banyak hal tentang peristiwa yang salah satunya
tidak ada orang di TPS, tidak ada TPS di desa ini, jadi banyak sekali laporan. Lalu hakimnya tanya, pertanyaan itu menurut Mister simple. Mohon maaf, apakah ibu hadir di tempat tersebut? Dia jawab, tidak katanya. Saya tidak hadir di tempat itu. Loh, terus ibu di mana? Saya lagi ada di tempat lain, lagi mengurus sesuatu. Terus ibu dapat informasi dari mana? Saya dapat dari ini, tim sukses saya yang di lapangan katanya. Langsunglah hakimnya bilang, oh mohon maaf ibu nggak bisa dipegang kesaksiannya. Dan ibu itu tergolong saksi palsu. Dia menjadi saksi tapi tidak melihat kejadian langsung di lapangan. Itu saksi apa? Seharusnya ibu itu melihat langsung. Di desa itu memang tidak ada TPS. Di desa itu memang tidak ada yang datang. Gitu. Tim sukses pemilunya ceroboh. Diduga di desa itu adalah suara ini yang paling banyak tapi tidak diadakan TPS. Berarti dia sengaja dong gitu. Sementara ditanya, loh nggak ada di lapangan, nggak ada di TKP, kok bisa menjadi saksi? Nah, jangan sampai kita seperti itu. Tidak mengalami, tapi mengaku-ngaku jadi saksi. Jadi evaluasilah diri kita, ya. Karya Allah untuk pertumbuhan gereja sudah berlangsung dan akan terus berlangsung. Sampai nanti dia datang menjemput orang percaya. Tapi pastikan dirimu adalah saksi yang setia. Mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Makanya berdoa kepada Tuhan. Kamu tak akan bisa mengalaminya tanpa doa. Mister sering andalkan Tuhan. Kadang-kadang mau menjawab pertanyaan, mau mengajar, Mister minta Tuhan berikan aku hikmat begitu. Itu salah satu pengandalan. Karena kita adalah saksi yang setia. Ya, sampai nanti kamu nyawamu pun bakalan melayang, tapi kamu tidak meninggalkan dia, itu baru keren. Itu baru saksi yang dahsyat itu. Saksi yang sangat setia. Ya, Mister belum nyampe ke situ, ya kalau boleh meminta jangan. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalau untuk penderitaan itu semua orang, ya kalau Tuhan mau harus siap. Tapi kalau kedagingan ya kalau bisa jangan. Siapa yang mau menderita kan begitu. Tapi dalam Alkitab dikatakan orang yang mengalami aniaya penderitaan di dalam Kristus itu diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, bahkan tempat yang paling indah di surga. Itu. Ada barisan para martir dikhususkan Tuhan. Ini khusus orang-orang yang mati karena mempertahankan iman di dalam Kristus. Itu dahsyatnya itu Tuhan Yesus. Ya. Itu namanya martir, mati syahid. Mati karena mempertahankan iman. Kalau nggak nyampe situ nggak apa-apa. Karena itu anugerah juga, karunia. Nggak semua orang sanggup. Nggak semua orang kuat. Kalau misalnya Petrus akhirnya disalib terbalik, mati dia di Roma. Dan tidak menyangkal Tuhan. Ya, itu karena dia punya karunia itu. Paulus dipenggal kepalanya di Roma oleh Kaisar Nero. Dia sanggup tidak menyangkal Tuhan. Kenapa? Ya karena memang dia punya karunia itu, kekuatan itu. Polikarpus juga, murid Yohanes Rasul. Ya, udah dibakar, ditikam lagi. Tapi dia tidak menyangkal Kristus. Dan banyak lainnya. Itu karunia. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan bertanggung jawab. Seperti itu. Dan hal yang sangat praktis menjadi saksi yang setia. Dengar baik-baik anak yang Mister kasih. Jangan pernah kamu malu mengakui Kristus di depan umum. Jangan pernah kamu malu mengakui Yesus Kristus di depan orang banyak. Apalagi kamu menyembunyikan identitasmu sebagai orang Kristen. Itu adalah hal yang memalukan bagi Tuhan.
Belum nanti kita dapat aniaya. Masih masalah pengakuan saja kita nggak bisa. Apalagi dianiaya. Mister percaya pasti kamu akan menyangkal Kristus. Kalau mengakui Kristus aja di depan umum nggak berani. Kristus harga mati. Final untuk menjamin iman kita. Jangan pernah kecewakan dia. Tuhan bilang barang siapa yang tidak mengakui aku di depan orang, aku juga tidak akan mengakui dia. Itu sebabnya tunjukkanlah bahwa kamu anak Tuhan. Bahwa kamu pengikut Kristus. Bahwa kamu adalah saksi yang setia. Yang selalu melihat karya Tuhan. Tapi bukan untuk sombong-sombongan. Untuk menunjukkan bahwa Kristus ada dalammu. Dengan sikap yang baik. Seperti itu. Ini memang pergumulan tidak semua orang langsung bisa sempurna ya. Mungkin sesekali jatuh bangun untuk menjadi teladan, jadi baik di depan orang, tapi berjuanglah. Perjuangan itu seumur hidup, nak. Nanti kita berhenti berjuang setelah Tuhan panggil kita menghadap Dia. Baru tidak lagi pikirkan kehidupan. Bagaimana kita harus bersikap, tidak lagi. Karena sudah final ya. Ya, itu kesimpulan dari Mister terkait dengan KD yang pertama. Oke, untuk menyelesaikan KD ini Mister tidak buat ulangan ya. Tapi Mister buat ada project. Dengarkan baik-baik. Projectnya ini ya. Kamu harus menyelesaikan project ini supaya dapat nilai KI 4 psikomotor dan kita selesai di kompetensi dasar yang pertama ini, kita lanjut nanti ke KD yang kedua. Nanti di situ baru ada PTS ya, materinya Mister ambil dari KD yang kedua. Ya. Mendominasi, kemungkinan ada juga di KD yang pertama, tapi lebih banyak KD yang kedua. Seperti itu. Nah, tugasnya adalah membuat cerita bergambar. Perhatikan baik-baik supaya paham, nanti nggak ngerti. Coba perhatikan baik-baik dulu. Tugasnya adalah membuat cerita bergambar tentang menjadi saksi Kristus yang setia. Membuat cerita bergambar tentang menjadi saksi Kristus yang setia dalam kehidupan sehari-hari, begitulah. Bisa sampaikan dulu bahannya ya. Nanti akan jelas kok. Mister harap kamu paham. Bahan 1 kertas HPS 1 lembar dan alat pewarna. Boleh nggak kertas lain, Mister? Silahkan. Yang penting tidak melampaui kertas HPS. Kalaupun misalnya agak besar dari kertas HPS, boleh, tapi jangan terlalu besar lah. Mungkin selisih 2 cm gitu boleh. Nanti besar banget gini, kertas Asturo itu yang besar begini. Jangan, nanti kamu kesulitan untuk menggambarnya. Waktumu habis untuk itu. Ya kasihan nanti kamu. Ya, minimal kertas HPS, maksimal kertas apa ya? Gambar A4 gitu ya. Barangkali A4 ya. A4. Itu bolehlah. Gimana Ustaz? Buku gambar, bolehlah. Yang nggak punya buku gambar, kertas HPS juga boleh. Ya, Mister bebaskan. Yang terpenting bagi Mister nanti adalah ceritanya mengandung makna menjadi saksi yang setia. Dari situ nanti Mister bisa paham bahwa kamu mengerti menggambarkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kamu tahu, oh sikap ini ternyata menjadi saksi. Karena banyak orang ditanya, kamu sudah pernah menjadi saksi belum? Kamu sudah pernah melayani Tuhan belum? Dia nggak tahu, belum Mister. Loh, masa nggak pernah kamu melayani Tuhan? Iya Mister nggak pernah. Lalu pernah Mister tanya, loh, kita dulu ada love trip ya. Kamu pernah ikut? Pernah Mister. Itu kira-kira melayani Tuhan atau enggak? Dia mikir, lalu dia bilang, iya Mister melayani Tuhan. Nah itu pernah. Kamu ini masa nggak paham apa itu melayani Tuhan gitu. Nah itu maksud Mister gitu. Jangan sampai kamu nggak paham apa yang kamu lakukan, sebenarnya kamu sudah menjadi saksi buat orang lain. Ya, artinya menjadi saksi Kristus yang setia. Dan sekarang Mister harap kamu lebih memahaminya. Oke, itu bahannya. Dan alat pewarna silahkan digunakan. Oke, ada yang bertanya, Mister boleh nggak digital? Mister jawab tidak.
Kenapa? Supaya adil. Karena tingkat kesulitan itu lebih untuk yang manual. Oke, dia harus menggambar dulu, dia harus warnai dulu, dia harus buat keterangan atau dialog seperti itu. Itu lebih ribet daripada digital. Digital itu tinggal ambil gambar, edit-edit, apalagi dia sudah terbiasa dengan aplikasi misalnya Pixel Lab, edit sana, edit sini, gampang lah buat dia. Mister kalau buat gambar-gambar digital kayak gitu, satu gambar nggak nyampe 1 jam. Karena sudah terbiasa bikin thumbnail di YouTube. Misalnya begitu. Supaya menuntut keadilan, ya Mister minta manual saja. Ya, tidak usah digital, tapi manual. Semua biar adil. Barangkali ada yang tidak bisa menggunakan aplikasi digital untuk gambar ya. Jadi kita pilih manual saja. Oke, berikutnya ini panduannya. Dan ketiga ini harus ada ya dalam cerita itu. Yang pertama, membuat cerita bergambar menjadi saksinya yang setia. Harus ada unsur ini. Tolong buat temanya. Dengar baik-baik. Buat tema, misalnya begini. Ya, misalnya begini. Membantu orang dalam kesulitan di panti asuhan. Seperti itu. Itu mungkin judulnya atau temanya. Jadi cerita itu harus berkaitan dengan membantu orang di panti asuhan. Jangan nanti judulnya membantu orang di panti asuhan. Di gambarnya itu ada orang ke pantai. Bersih-bersih sampah. Nah kalau ada kayak gitu itu pengurangan nilai. Itu nggak sinkron itu antara judul dengan isi. Ya ada yang pernah Mister temukan begitu. Judulnya lain, isinya lain. Itu inspirasi dari mana itu? Itu Mister senyum-senyum mau bacanya. Ini anak kok bisa begini ya gitu. Ya mungkin dia berat untuk memikirkannya. Seperti itu. Jadi ceritanya tolong pastikan ada unsur menjadi saksi. Oke, bahasa praktisnya gini deh. Ya, menjadi saksi itu menjadi berkat. Ya, menjadi berkat, menjadi teladan dalam pemberian. Apa yang kamu beri, ya bisa dalam bentuk finansial, bisa dalam bentuk motivasi, spiritual dan lain-lain. Yang jelas kita bisa lihat itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang Mister mau. Yang kedua, cerita bergambar terdiri dari 5 kotak isi. Ya, 5 kotak isi. Isi itu artinya dimulai dari cerita yang awal sampai nanti penutup. Misalnya begini, pada suatu hari, ini temanya tadi itu ya, membantu orang di panti asuhan, misalnya, pada suatu hari, Budi bertemu dengan hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan mengajak Budi untuk terlibat bakti sosial di panti asuhan. Misalnya begitu, itu di kotak yang pertama. Lalu kamu gambarlah Budi, gambarlah hamba Tuhan, buat keterangannya. Kalau ada dialog percakapan, buat juga misalnya, "Hai Bud, kamu mau ikut nggak? Ini kita pelayan gereja ingin lakukan bakti sosial di panti asuhan ini." "Oh boleh Pak Pendeta, saya ikut." Gitu, itu dialog. Di dalam setiap kotak wajib ada keterangan dan dialog dan gambar. Nah, kenapa Mister minta 5 kotak? Untuk mempermudah Mister menilai. Ya. Kalau mau bikin 6 kotak, silakan. Kotak yang ke-6 God bless you aja. Ya, kalau mau buat 7 kotak boleh. Kotak yang pertama judul dan nama. Kotak kedua awal cerita, kotak yang ke-6 itu akhir cerita, kotak yang ke-7 God bless you. Seperti itu. Yang penting Mister nilai 5 kotak isi. Ya, Mister buat ini supaya mempermudah Mister untuk menilai. Satu kotak itu skornya 20 kalau dia nilainya maksimal. Dari mana Mister lihat? Dari keindahan, dari kesesuaian panduan. Nanti Mister tunjukkan rubriknya supaya nilainya maksimal. Dan lain sebagainya. Nanti Mister tunjukkan. Jadi harus 5 kotak. Tolong tidak lebih dari ini.
Oleh sebab itu dipadatkan hanya satu kotak. Ada keterangan, ada dialog, ada gambar. Pastikan di kotak yang kelima puncak ceritanya jelas apa yang dilakukan. Jangan sudah sampai 5 kotak nggak ngerti ini si Budi ngapain. Ya, harus jelas awal sampai akhir cerita, alurnya, endingnya dia ngapain. Itu harus jelas, ya. Dan Mister bisa menafsirkan, oh ini memang betul-betul sikap menjadi saksi Kristus. Tolong jangan terlalu umum, karena kita pelajaran agama. Terlalu umum itu begini, tidak ada kata-kata yang mengandung nilai-nilai kekristenan dalam keterangan, dalam dialog. Ya, itu bahaya itu, apalagi yang salah lagi. Pada suatu hari Budi bertemu dengan temannya, lalu temannya mengadu, katanya dipukul oleh anak muda di kampung sebelah. Lalu Budi membantu temannya untuk ikut tawuran. Nah, itu salah itu. Jangan begitu ya, itu salah. Tolong gunakan bahasa-bahasa rohani. Bagi kalian yang menggunakan firman Tuhan di dalam dialog, bagus. Mister sangat apresiasi. Kalaupun tidak, nggak apa-apa, tapi tolong pakailah bahasa-bahasa yang menunjukkan itu nilai-nilai kekristenan. Misalnya begini, ayo dong kita melakukan bakti sosial supaya Tuhan dipermuliakan. Kita harus menjadi berkat ya. Misalnya begitu, itu bahasa-bahasa Kristiani. Kalau bahasa saudara kita bukan berkat, barokah. Jadi beda ya, barokah sama berkat beda istilahnya. Sekalipun maknanya sama ya. Oke, itu contoh ya, dan harus terdiri dari 5 kotak. Tidak ada minimal, tidak ada maksimal, harus 5 kotak isi. Oke. 3, dalam cerita ada keterangan, cerita dan dialog. Tadi Mister sampaikan, ada keterangan cerita dan dialog. Ya, harus ada supaya menambah kualitas cerita bergambarmu. Nah, ini rubriknya, Nak. Coba perhatikan. Rubrik penilaian yang Mister akan ukur bahwa kamu mencapai kompetensi dasar kita, yaitu menjadi saksi Kristus yang setia. Yang pertama, kamu harus sesuai dengan panduan. Mana panduan? Nomor 1 sampai 3. Oke, itu kesesuaian panduan. Lalu kedua, keindahan. Misalkan nilai keindahan ceritanya, keindahan gambarnya. Lalu kerapian. Tolong pakai penggaris ya, membuat kotaknya. Jangan asal aja. Ya, atau dibuat rapi lah, bergelombang tapi rapi. Mister tahu itu disetting rapi dengan yang asal-asalan Mister tahu. Oke, dan tepat waktu. Oke, tepat waktunya kapan? Mister kasih waktu 1 minggu. Ini tanggal berapa ini? Sebentar, Mister cek dulu. Tanggal 25 ya. Tanggal 25 berarti masuk bulan Agustus. Bulan September. Sorry. Bentar, Mister cek dulu. Ya, 1 minggu Mister kasih durasi. Oke. Ya, kamu kumpul di tanggal 1 September ya 2020 langsung ke WhatsApp number. Mister tidak minta kamu kirim ke TD Smart, tetapi kirim ke nomor HP WhatsApp Mister ya. Semua sudah punya WhatsApp Mister ya, dikirim aja ke sana. Jadi waktu kamu sudah gambar ceritanya, kamu udah buat cerita bergambar, udah selesai, tolong jangan lupa nama dan kelas, lalu judulnya, lalu isinya itu adalah menjelaskan judul, lalu kamu foto, cekek gitu, lalu kirim ke Mister. Japri Mister. Ya, Mister tunggu paling lambat tanggal 1 September jam 7 malam. Mister harap sudah masuk semua.
Karena waktu itu masuk dalam penilaian, Mister akan kurangi bagi siswa yang tidak mengumpulkan di tanggal 1 September. Mister harap paham sampai di sini. Oke. Dan pastikan kamu bisa menggambarkan menjadi saksi Kristus yang setia dalam cerita itu. Oke. Bolehkah menggunakan kisah nyata, Mister? Boleh. Mungkin kamu pernah mendengar ada kisah nyata di luar sana, boleh. Itu jadikan cerita, boleh. Tapi tidak boleh dari Alkitab. Ya, di luar Alkitab, kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang mau menulis kehidupannya sendiri juga boleh. Tapi Mister minta, kalau dia pakai cerita orang, kisah nyata, tolong tidak menggunakan nama asli. Atau nama temanmu yang bermaksud itu melecehkan. Takutnya ada yang tersinggung. Pakailah nama inisial apa gitu. Samaran. Tapi peristiwanya sama. Kalaupun nggak ada kisah nyata atau pengalamanmu, ya pakai ilmu karang juga boleh. Yang penting dalam cerita itu Mister tahu, oh ini dia sedang menjadi saksi yang setia. Oke. Mister pikir Mister sudah menyampaikannya dengan praktis, ya. Sekarang Mister akan tes apakah kamu memahaminya. Oke, Mister akan stop share. Oke, sebelum Mister stop share, sebentar. Oh, masih ada ini kayaknya. Oke, ya ini tadi dia. 1 minggu dari sekarang foto dan kirim ke WhatsApp Mister Ronald. Oke, coba silakan di screenshot. Silakan di screenshot dulu. Mister tunggu 30 detik dari sekarang. Silakan di screenshot. Tidak usah ditulis terlalu lama, screenshot aja atau di foto. Oke, baik, Mister pikir sudah selesai di screenshot. Mister akan stop share. Oke. Nah, Mister akan berikan juga waktu sekitar 10 menit untuk merenungkan kira-kira mau cerita apa yang kuangkat. Supaya cerita ini menunjukkan menjadi saksi yang setia kepada Kristus. Ya. Sebentar akan Mister tanya, apakah kamu sudah mendapatkan konsep? Nanti tinggal menuangkan saja. Oke? Mister kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan dipikirkan. Mister nggak mau jawabannya nggak tahu ya. Ditanya nggak tahu, Mister udah dikasih 10 menit. Minimal kamu dapat gambaran, kira-kira apa ya gitu. Jadi kalau misalnya salah, langsung kita benahi. Usahakan hindari cerita yang terlalu umum, artinya umum sekali. Karena ini agama Kristen ya. Thank you. Silakan aktifkan kameranya, kita akan selesai. Mister masih ada waktu 5 menit lagi. Oke, Mister mau tanya beberapa aja untuk meyakinkan Mister bahwa kamu paham tugasnya. Mister mau tanya Kevin Kristansa. Kevin? Halo, Mister. Kamu paham tugasnya, Nak? Paham, Mister. Apa yang sudah kamu persiapkan? Masih mikir, Mister. Oh, masih mikir. Kira-kira ada gambaran nggak? Cerita apa yang mau diangkat? Belum, Mister. Belum. Tapi kamu paham kan tugasnya? Paham. Oke, tadi ada yang bertanya di chat, itu Sandi katanya apakah semacam komik, Mister? Ya bisa juga dikatakan seperti komik ya.
ada cerita bergambarnya. Ya, seperti itu. Bolehlah istilah komik. Tapi Mister menggunakan cerita bergambar. Oke, Mister mau tanya Deo, Amadeo, Oracle. Hai Oracle. Halo, halo. Hai. Halo, Mister. Hai, you okay? Oke. Wih, rambutmu itu gondrong banget sekarang, nak. Tidak ada niat pangkas, tah? Belum, Mister. Belum. Nunggu pandemi selesai ya. Selak gondrong itu nanti ya. Oke, kamu paham tugasnya, nak? Paham. Apa tugasnya? Ayo, kasih tahu Mister. Buat cerita bergambar. Oh gitu. Kamu udah ada ide untuk ceritanya? Belum. Tadi 10 menit dikasih masa nggak ada gambaran. Untuk apa Mister kasih dari 10 menit kalau begitu? Oke lah, thank you lah, Oracle. Siapa yang sudah ada gambaran? Dayu udah ada gambaran, nak? Dayu gimana? Ayu. Dayu. Dayo udah ada gambaran, tapi kayaknya ntar di pertengahan ngerjain bakal ganti lagi. Oh gitu. Kayak gitu ya, Mister. Oh gitu. Tapi udah paham ya, nak ya? Oke, thank you Ya, ya. Mister. Thank you. Ya, Mister. Arasel sudah ada gambaran, nak? Sudah sih, Mister. Sudah. Kira-kira tentang apa yang kamu angkat? Tentang tidak menyontek gitu. Tidak menyontek. Sebentar. Kalau tidak menyontek, kita ini kan mau menjadi saksi. Ya kan saksinya kan kita tidak mau curang gitu kan. Oh, oke. Oh, berarti ceritanya anak yang tidak mau menyontek itu menunjukkan dia sedang menjadi saksi Kristus. Gitu ya? Berarti gambarnya nanti di sekolahan atau gimana konsepnya? Ya kayak di sekolahan gitu, temen yang lain nyontek gitu lah. Oke, bagus, nak, bagus. Oke, jangan lupa judulnya ya, supaya Mister tahu judul dan isinya sesuai ya. Oke. Oke, thank you. Sekali lagi Mister ingatkan kepada semuanya, tolong buat judulnya supaya Mister bisa lihat sinkronisasi antara judul dan isi itu nyambung. Ya. Excel Tanoto. Iya, Mister. Paham tugasnya, nak? Paham, Mister. Udah ada ide untuk buat cerita apa? Masih mikir sih. Masih mikir. Belum dapat sedikit gitu. Sedikit udah dapat itunya. Tentang apa kira-kira? Ya, sedikit idenya lah. Nah? Udah dapat sedikit idenya, Mister. Oh gitu. Apa kira-kira yang dikit itu? Nggak pengen bohong kayak apa ya? Kayak fitnah gitu, Mister. Nanti di keterangan dan dialognya jelas ya. Ya, Mister. Oke, thank you Mister Pikir, itu saja ya hari ini. Thank you buat responnya. Itu tugas penutup kompetensi dasar kita yang pertama. Tolong tidak ada yang telat. Ya. Tidak ada yang telat. Tolong tanggalnya itu diingat, tanggal 1 September terakhir jam 7 malam. Oke, kita selesai. Mister Pikir sudah selesai. Kita akan berdoa. Setelah itu greetings ya. Masih ada yang matikan kamera ini. Tolong dong diaktifkan. Timothy, Sandi, kita nggak selesai nih kalau belum aktifin. Dari tadi nggak aktif. Ya, diaktifkan dulu semua. Aditya, Jovan, ya silakan. Oke, Mister minta Angel Wirata yang berdoa. Audley, Tiffany. Oke, thank you. Let's pray, Angel.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah diberkati kami saat pelajaran agama. Tolong berkati kami untuk pelajaran selanjutnya, juga berkati guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Thank you. Silakan Sandi. Sekarang giliran Arasel. Mohon bantuannya. Oke. Semuanya dibuka mic sama videonya sudah ya semuanya ya. Semuanya buka videonya juga. Oke. Greetings. Thank you. Mr. Ronald. God bless you. God bless you. Thank you. God bless you too. Miracle, ada Miracle? Miss. Oke, silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa kami yang surga kami sembah nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa kembali melakukan kelas online kami Tuhan. Sekarang kiranya kami mau memulai pelajaran fisika. Kau bantu kami supaya kiranya kami dapat mengerti dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih. Oke, silakan dibuka LKS-nya. Halaman 98. Oke, yang kita pelajari hari ini adalah tentang listrik dinamis. Listrik statisnya sudah. Jadi ini listrik dinamis. Oke. Berdasarkan pertanyaannya itu, kalau di listrik dinamis, contohnya, pernahkah kalian menyalakan lampu di rumah? Pasti pernah. Kipas angin atau AC? Pasti pernah. Komputer atau laptop? Pasti pernah. TV. Kalau zaman sekarang radio agak susah ya. Nah, kemudian bagaimana perlengkapan tersebut dapat menyala? Apa yang sebenarnya terjadi? Oke. Jadi di ilustrasinya ini ada baterai. Baterai itu punya dua kutub positif dan kutub negatif. Kemudian dihubungkan dengan kawat penghantar atau kabel. Lalu dia ada saklar untuk on off. Lalu dia ada lampu. Nah, ketika mereka saling berhubungan, akan ada suatu muatan yang mengalir pada kabel. Kalau saklarnya masih dalam keadaan off, maka muatan itu tidak dapat sampai ke lampu. Ya, nggak nyampe dia ke lampu, sehingga lampunya tidak bisa menyala. Kemudian ketika saklarnya kita on-kan, maka muatan itu akan mampu mengalir sampai ke lampu, sehingga alirannya akan seperti siklus. Terus dia berangkat dari positif menuju ke negatif. Sama seperti air terjun atau air, aliran air itu mengalir dari dataran yang lebih tinggi menuju ke yang lebih rendah. Jadi begitu. Sama juga arus listrik itu berangkatnya dari yang positif menuju ke negatif. Yang positif itu namanya potensial tinggi, yang negatif namanya adalah potensial rendah. Sudah? Oke. Jadi berdasarkan ilustrasi ini, skema gambarnya ini, listrik dinamis itu mempelajari yang pertama tentang arus listrik. Kemudian yang kedua, di kabel itu tentunya ada hambatan-hambatan. Tidak 100% kabel itu dia mulus, ada hambatan namanya. Kemudian di baterai itu ada potensial tinggi, ada potensial rendah yang disebut dengan beda potensial atau tegangan. Kemudian kita lanjut ke arus listrik. Materi pembahasan yang pertama yaitu tentang arus listrik. Oke, sekarang Miss tanya,
Apa yang dimaksud dengan arus listrik? Berdasarkan yang sudah kalian baca di halaman 98, apa yang dimaksud dengan arus listrik? Oke, tunggu sebentar. Halaman 98. Oke, apa itu arus listrik? Arus. Kenapa kok lampu itu bisa menyala? Kenapa kipas angin itu bisa bergerak? Kemudian kenapa setrika dia bisa menghasilkan panas? Apa penyebabnya? Ada apa di dalamnya sampai dia bisa mengubah sesuatu? Oke, ada aliran atau muatan listrik. Hanya ada aliran saja atau ada muatan saja? Kenapa pada akhirnya lampu itu bisa menyala? Apa yang terjadi pada muatan itu? Jadi apa Miss, sebenarnya? Ya, boleh coba jawab. oke, boleh. Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang positif yang berasal dari tempat yang potensialnya tinggi menuju tempat yang potensialnya lebih rendah. Oke. Sudah? Ya, betul. Jadi arus listrik itu merupakan aliran muatan. Jadi ada muatan yang mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Dalam alirannya pasti dia memerlukan waktu, ya. Nah, ini banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Kemarin kita sudah belajar tentang F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat di listrik statis ya. Q-nya itu adalah muatan, sehingga Q-nya juga dipakai nanti di listrik dinamis. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan. Jadi muatan itu simbolnya Q yang mengalir pada penghantar tiap waktu. Bisa dalam detik, bisa dalam menit, dan bisa dalam jam. Ya, waktunya adalah T, sehingga persamaannya menjadi I sama dengan Q per T. Jadi ini keterangannya, Q itu muatan, jangan lupa satuannya adalah Coulomb, T adalah waktu, satuannya second, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Ini persamaan untuk arus listrik. Nah, kemudian ketika yang misalkan ditanya bukan I, tetapi yang ditanya adalah Q, Miss buatkan di sini segitiganya. Oke, yang di atas ini adalah Q-nya, kemudian yang ini T-nya, dan ini adalah I-nya. Jadi kalau misalkan nanti yang ditanya adalah Q, maka Q akan sama dengan I kali T. Kemudian kalau misalkan ditanya T, T akan sama dengan Q dibagi dengan I. Jadi itu. Tidak selalu nanti yang ditanya I. Mungkin saja diketahui I, diketahui T, yang dicari adalah Q. Paham ya? Oke, jadi arus listrik itu mengalir dari yang tanda positif menuju yang tanda negatif. Baterai yang tandanya positif, yang ada lonjongnya itu, kemudian menuju yang negatif. Ya, kayak yang jarak sebenarnya jarak pada peta yang seperti itu. Nah, kalau di LKS ada rumusnya I sama dengan N kali E per T. Jadi Q itu kan muatan. Nah, muatan sudah kita pelajari ada 3. Elektron,
proton, dan neutron. Ya, kalau misalkan nanti diketahui banyaknya elektron, misalkan ada 10, terus satu elektron membawa muatan, satu elektron membawa muatan, satu elektron membawa muatan, jadi di sana Q-nya bisa dirubah dengan rumus N dikali E. N itu jumlah elektron, kemudian E itu elektron mempunyai muatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Sudah disediakan di sana keterangannya di halaman 98. Jadi Q itu bisa N, jadi Q itu sama dengan bisa N kali E. Keterangannya juga sudah ada di sana. Miss, kok buram ya? Apanya blur? Layarnya ya? Ketutupan itu, Miss, ketutupan kotak itu loh. Oh ya, oke. Ya. Alat ukur arus listrik apa namanya ya? Satuan arus listrik ampere, sehingga alat ukurnya namanya adalah? Amperatur, Miss. Ampere meter. Bukan amperatur, ampere meter. Diukur dengan alat yang dinamakan ampere meter. Sudah, Miss lanjut ya. Oke, sebelum masuk ke subbab selanjutnya, ada beberapa simbol kelistrikan yang kalian harus tahu. Oke, yang pertama, nanti kalian akan ketemu dengan gambar yang begini, simbol yang begini. Yang di atas ini simbol dari hambatan. Seperti detak jantung itu, naik turun. Kemudian 2 ini dia simbol lampu. Ini adalah saklar. Saklar ketika posisinya ini dia adalah dalam keadaan off. Ini tidak nyambung dia. Ini adalah dalam keadaan off. Ketika mau di-on-kan, sehingga ini akan ditarik ke bawah. Lalu yang ini ada panjang, yang lebih panjang itu kutub positif, yang lebih pendek itu kutub negatif. Ini adalah baterai. Ini ampere meter. Voltmeter. Ini seperti es tidur. Ini harus bolak-balik. Itu disebut dengan AC, alternating current, bolak-balik. Kemudian kalau arusnya searah, DC, direct current. Oke, itu simbol-simbol listrik yang harus kalian tahu.
Nanti akan ada misalkan contoh gambarnya adalah begini. Kalian pasti sudah tidak asing. Nah, oke. Di sini ada R, kemudian di sini ada baterainya. Gabungan dari simbol kelistrikan. Jadi sebenarnya untuk poin A dan B itu sama simbolnya, dia menyatakan adalah lampu, ini sama, ini berdua. Hambatan lampu, kalau kalian pernah memperhatikan lampu yang bulat itu, di sana ada filamennya yang menghubungkan. Ya, ada kayak kawat tipis kali. Nah, ketika itu misalkan terlepas dari kaitannya, maka lampunya akan padam. Itu yang menyebabkan tidak ada aliran listriknya tidak nyambung, sehingga lampunya padam. Sudah ya? Kalau sudah, Miss lanjut. Oke. Ini yang pertama tentang arus listrik, kemudian kita lanjutkan ke hambatan. Kalau di elektronika atau di alat listrik, hambatan itu alatnya begini penampakannya. Ya. Jadi orang-orang kelistrikan, kayak orang di PLN, tahu bahwa ini adalah gambar bentuk elektroniknya dari hambatan. Hambatan nama lainnya adalah resistance. Nah, jadi dia punya panjang, ini dia ada panjangnya. Nih, jenisnya beda-beda nanti ya. Dia ada panjangnya, kemudian yang ini seperti lingkaran, dia punya yang namanya jari-jari atau diameter, sehingga dia punya yang namanya luas penampang. Nah, kemudian setiap bentukan elektronik dari hambatan itu dia memiliki hambatan jenis yang berbeda-beda, bisa dilihat dari warna pitanya. Ya, nanti bisa saja warnanya adalah merah, yang kuning ini, atau biru. Setiap warna pitanya itu memberikan nilai hambatan jenis yang berbeda-beda. Itu untuk hambatan. Ya. Nah, hambatan suatu penghantar sebanding dengan panjang penghantar dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Contoh, kalau misalkan kalian charger HP, ketika kabel chargernya adalah panjang sekali, apa yang terjadi? Apakah baterainya atau dayanya akan terisi lebih lama atau lebih cepat kalau kita pakai baterai? Lebih lama. Ya, sehingga semakin panjang kabelnya itu, waktu tempuh arus listrik dari yang pangkal sampai ke ujung itu akan lebih lama. Ya, waktu tempuhnya akan lebih lama. Karena dia menempuh panjang yang lumayan besar. Nah, jadi semakin besar hambatan atau semakin panjang suatu kabel itu, waktu yang dibutuhkan semakin lama. Arusnya yang jalan dari kabel itu juga semakin lama nyampenya. Itu untuk hambatan. Nah, jadi di hambatan itu persamaannya ada R sama dengan rho, ini rho, dikali panjangnya dibagi dengan luasnya. Dia juga sudah ada rumusnya di halaman 99. Hambatan penghantar, R itu adalah hambatan penghantar, ini dibaca Ohm, simbolnya ini, hambatan jenisnya Ohm meter, panjangnya meter, kemudian luas penampangnya adalah meter kuadrat.
Paham ya? Ada yang ditanya? Jadi kalau misalkan ada kawat atau kabel, kita perbesar gambarnya sehingga yang ini contohnya adalah kawat atau kabel. Dia punya yang namanya panjang. Oke. Ini dia punya panjang dari sini sampai sini. Ada L besar boleh, L kecil boleh. Kemudian yang ini penampangnya. Punya jari-jari sehingga ada luas. Ketika dia ada jari-jari, luasnya menjadi PR kuadrat. Kemudian kalau dia ada diameter, luasnya menjadi 1/4 PD kuadrat. Nah, di dalam kabel ini dia akan mengalir muatan-muatan di sini. Semakin panjang kabelnya, muatan yang masuk adalah semakin banyak. Nah, ini muatan. Jadi pada kabel itu ketika dia sudah dihubungkan dengan tegangan, akan ada aliran muatan yang disebut dengan arus listrik. Ya, sehingga semuanya berkaitan. Arus listrik itu ada ketika ada beda potensial atau tegangan. Kemudian akan mengalir pada suatu kawat yang punya panjang dan punya luas penampang. Di dalamnya ada hambatan. Jadi yang mengalir itu adalah aliran muatan yang disebut dengan arus listrik. Ya. Nanti kalau misalkan di soal tidak langsung ada A-nya, area luas penampangnya, mungkin disajikan atau diberikan berapa jari-jarinya atau diameternya, dicari dulu dengan PR kuadrat atau 1/4 PD kuadrat. Sudah jelas? Ada yang ditanya yang ini? Kalau tidak, Miss lanjutkan. Oke. Jadi pada suatu hambatan itu, dia bisa disusun secara seri, bisa disusun secara paralel. Contohnya, kalau kalian di rumah, ada saklar, satu saklar bisa menghidupkan berapa lampu? Ada yang 2 lampu isinya, ada yang 3 lampu, ada yang 4 lampu. Ya, sama seperti kalau di sekolah, satu saklar bisa menghidupkan 2 lampu. Jadi lampu yang menyala itu bisa bersamaan, bisa bergantian. Ya, bisa yang seragam nyalanya. Sekali kita pencet saklar, bisa langsung nyala keduanya atau bisa saling mengisi. Jadi rangkaian hambatan itu ada seri dan ada paralel. Oke, ini gambarnya untuk yang rangkaian seri. Seri itu dia nyambung, semuanya nyambung pada satu kabel. Jadi tidak ada kabel tambahan. Jadi untuk rangkaian seri dia sambung menyambung. Ini misalkan ada, hambatan 1 atau lampu 1. Kok nggak mau ya Miss tulis? Oke, Miss gambarkan di whiteboard aja. Oke,
Yang pertama bisa dirangkai seri. Miss ganti gambarnya. Yang ini ada lampu. Lampunya sambung menyambung di satu kabel. Ada 3 lampu. Dinyalakan dengan baterai. Ini baterai. Yes. Oke. Ini lampunya, dia pasti punya hambatan masing-masing. Oke, ini lampu. Ini misalkan hambatan lampu 1, ini lampu 2, ini lampu 3, ini lampu 4. Kemudian ini adalah kutub positif baterai, ini kutub negatif baterai. Arus listrik itu keluarnya dari yang positif menuju yang negatif, mengalirnya dari sini. Ini I-nya. Mengalir ketika dia di rangkaian seri, dia mengisi dulu di lampu 1. Lampu 1 diisi, sudah bisa menyala, kemudian masuk ke lampu 2 menyala, lalu arusnya masuk ke lampu 3 menyala, kemudian arusnya masuk ke lampu 4, keluar dari lampu 4 menuju ke kutub yang negatif. Begitu seterusnya seperti siklus. Nah, jadi ketika misalkan lampu 3 tiba-tiba padam, apa yang terjadi pada lampu 1, 2, dan 4? Lampu 3 padam. Apa yang terjadi pada lampu 1, 2, dan 4? Lampu 1, 2, dan 4 apakah tetap menyala? Lampu 1 apakah masih menyala? Lampu 2? Lampu 4 apakah ikut padam? Atau dia redup? Atau bagaimana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau lampu 3-nya padam, apa yang terjadi pada lampu 1, 2, dan 4? Oracle. Bisa tanya ke Oracle. Lampu 1 masih menyala atau ikut mati? Atau ikut padam? Oke, Oracle nggak ada ya. Miss anggap absen ya hari Ya, ini. Miss. Oh, ada. Oke. Kalau misalkan kalau misalkan lampu 3-nya padam, apa yang terjadi pada lampu 1? Masih menyala atau ikut padam? Padam. Oke, kata Oracle padam. Thank you. Padam katanya, Miss tulis di sini. Adit. Aditya Putra. Lampu 2-nya. Lampu 2-nya padam atau menyala, Adit? Miss nggak bisa dengar suaranya Adit. Bisa. Nggak. Lampu 2-nya padam atau menyala?
Menyala. Oke, Kata Adit menyala. Ya. Selanjutnya, Angel. Angel. Bianca. Bianca ada? Jovan ada, Jovan? Ada, Miss. Lampu 4-nya bagaimana, Jovan? Padam apa menyala? Kalau lampu 3-nya mati. lampu 3 mati, Lampu 4-nya bagaimana? saklarnya tuh di yang bawah tuh ya? Itu sudah mengalir arusnya. Kalau misalkan Arusnya mengalir ke dua arah itu kan, Miss? Ya, pertama ngalirnya dari yang ke kiri. Terus kalau misalkan lampu 3-nya mati. Oh, mati juga. Lampu 4-nya bagaimana? Mati. Oke, Pak Jovan mati. Ya. Nah, oke, dari sini ada lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4. Dia dirangkaikan seri. Seri itu artinya kabelnya 1. Udah. Kemudian dia disusun begitu, saling menyambung, kabelnya 1. Kalau misalkan lampu 3-nya padam, nah arusnya kan mengalir dari sini. Dia lampu 1 dan lampu 2 sudah terisi. 1 dan 2 dia tetap menyala. Sehingga kalau lampu 1 ini bukan padam, tapi lampu 1 dia menyala. Lampu 2 juga dia tetap menyala. Karena lampu 3 padam, arusnya jadi tersendat di lampu 3. Ya, sehingga lampu 4-nya tidak kebagian arus listrik. Jadi lampu 4-nya adalah padam. Begitu. Ya. Jadi untuk di seri, arus listriknya mereka sama. Jadi untuk di I1 sama dengan I2, sama dengan I3, sama dengan I4. Tetapi yang berbeda adalah tegangannya. V1-nya akan berbeda dengan V2, berbeda dengan V3, berbeda dengan V4. Tergantung hambatannya. Kalau hambatannya makin besar, lampu yang menyala itu akan mendapat arus listrik makin kecil. Sehingga nyalanya akan lebih redup. Begitu. Ya. Nah, kemudian untuk di seri, ada namanya mencari hambatan pengganti. Nama lainnya adalah hambatan total. Jadi rumusnya adalah RS sama dengan tinggal dijumlahkan semua. R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Itu untuk hambatan pengganti. Oke, misalkan Miss punya soal sekarang. Ini ada hambatan, dia disusun seri. Oke. Ini R1-nya adalah 1,5 ohm, R2-nya 1,2 ohm, R3-nya adalah 0,3 ohm, R4-nya adalah 2 ohm. Oke, misalnya berapa R totalnya? Silakan dicari. Rumusnya itu yang mana? Nggak isi arus, cuma Miss mintanya hambatan totalnya aja, tanpa arusnya. Arusnya itu adalah gambar tanda panah yang mengalir dari kiri ke kanan. Nggak pakai rumus nggak?
Pakai tinggal dijumlah aja. Ini rumusnya yang atasan. Yang mana? Oh, yang R5 itu. Nih, RS. Rangkaian seri. Itu rumusnya. Tinggal dijumlah semua. Ketika dia jadi satu, tersusunnya saling menyambung, itu adalah rangkaian seri. 5. RS sama dengan 5. Oke, berarti 1,5 tambah 1,2 tambah 0,3 tambah 2. Hasilnya yang sudah didapat oleh Jovan adalah 5. Oke, yang lain dapatkah segitu? 1,5 ditambah 1,2 ditambah 0,3 ditambah 2. Ini hasilnya adalah 5,0 ohm atau 5 ohm saja ditulis juga boleh. Dijumlah semua ya. Itu yang seri. Ada yang ditanya untuk yang seri dulu? Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanya, Miss lanjut. Kita masuk ke, ya oke, Kayla 5. Ngeblur ya layarnya ya. Oke, ini yang rangkaian seri. Bisa dilihat Angel, Oracle, Kenji, atau masih tetap blur? Sepertinya koneksi internetnya itu. Kayla blur. Di Sandi juga blur. Di Kayla coba. Di Jovan blur. Aracel blur atau tidak? Enggak. Oke. Ya, jadi nanti dilihat di LKS juga ya. Oh, agak blur. Oke. Didukung dengan dilihat di LKS juga ya, halaman 99. Halaman 102 dia kalau di LKS. Rangkaian hambatan. Halaman 102. Sudah, kalau sudah dibuka di sana di halaman 102 sudah tertulis sama seperti yang Miss jelaskan. Untuk seri, cari R totalnya itu dijumlah semua. Ingat seri itu dia nyambung semua, tidak ada kabel yang terpisah. Ya. Kemudian di seri arus listriknya adalah sama, baik itu di hambatan 1, hambatan 2 ataupun hambatan 3. Selanjutnya yang berbeda adalah tegangan listriknya. Di V1 berbeda dengan V2, berbeda dengan V3. Itu untuk yang seri. Kemudian sekarang Miss lanjutkan ke paralel. Nah, jadi kalau paralel itu dia kayak bertingkat. Atas bawah atau kanan kiri, dia kabelnya tidak jadi satu, sehingga kabelnya beda-beda. Bertingkat dia. Itu yang paralel, sama seperti di halaman 102 yang paling bawah, sudah ada di sana. R1, R2, dan R3. Disusunnya paralel. Oke, Miss lanjutkan. Di sini rangkaian yang kedua adalah dirangkai paralel.
paralel ya, bukan paralel. Paralel. Jadi saklarnya misalkan tetap 1. Oke, ini lampu 1. Kemudian ini lampu 2. Ini lampu 3. Penampakannya kayak es krim ya. Oke. Ini dia dihubungkan juga sama dengan baterai. Ini baterainya plus dan min, kutubnya. Oke. Kemudian arus listriknya juga mengalirnya dari yang positif, keluarnya dari yang positif, mengalir menuju yang kabel ini. Sudah? Nah, kemudian di sini ada titik cabang, Nak. Ada titik cabang. Jadi arus listrik yang masuk itu akan terpecah dia menjadi beberapa bagian. Kalau misalkan dia tingkatannya ada 3, sehingga dia dibagi menjadi 3. Kalau tingkatannya ada 2, dia terbagi menjadi 2. Menyesuaikan tingkatan pada lampu yang tersusun. Ini misalkan lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Sudah? Jadi arus listriknya itu mengalir ada yang ke lampu 1, ke lampu 2, dan ke lampu 3. Ini simbolkan I1, ini I2, yang ini adalah I3. Nah, pertanyaan yang sama, ketika misalkan nanti lampu 1-nya yang padam, apa yang terjadi pada lampu 2 dan lampu 3? Lampu 1-nya padam. Apa yang terjadi pada lampu 2 dan 3? Apakah mereka ikut padam? Apakah mereka agak redup? Ataukah masih menyala dengan terang? Kalau lampu 1-nya mati, oke, Miss lanjut ke Dayu. Dayu Putri, bisa dilihat layarnya, screen-nya? Halo, Miss. Oke. Kalau lampu 1 padam, lampu 2 apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada lampu 2? Kira-kira? Kalau salah nggak apa-apa, Miss. Nggak apa-apa. Menurut Dayu nih, Miss ya. Ya. Kalau misalnya lampu 1 padam, berarti lampu 2-nya masih, ya, lampu 2-nya nyala. Oke, thank you Dayu. Lanjut Miss ke Kenji. Kenji, lampu 3-nya bagaimana? Padam atau menyala lampu 3-nya? Nggak kelihatan ini Miss masalahnya tulisannya. Dia menyesuaikan Aku nggak tahu 412. Miss sudah urut sesuai di halaman 102 LKS.
Urutannya adalah dari atas 1, tengah-tengahnya adalah 2, yang paling bawahnya 3. Kalau misalkan yang atas padam, yang paling bawahnya nyala atau padam? Nyala. Oke. Ya nggak sih? Oke, kata Kenji menyala. Ya. Itu jawaban teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan dia paralel, ya, ada tingkatannya. Ketika salah satu lampu itu padam, yang lainnya masih dapat arus listrik karena arus listriknya terbagi sehingga yang lainnya masih menyala. Lampu 2-nya masih menyala, lampu 3-nya juga masih menyala. Ya. Sehingga kalau misalkan disusun seri, satu padam, yang lainnya juga padam. Kemudian kalau dia disusun paralel, yang satu padam, yang lainnya masih bisa menyala. Itu. Ya, jadi untuk yang di paralel, I-nya beda. Jadi arus yang di lampu 1 akan beda dengan arus di lampu 2, akan berbeda dengan di lampu 3. Tetapi yang sama adalah tegangannya. Tegangan di lampu 1 sama dengan tegangan di lampu 2, sama dengan tegangan di lampu 3. Gitu. Nah, dari yang paralel ini, dapat persamaan R total atau RP, nanti simbolnya, dia dipakainya adalah 1 per. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Jelas? Nah, kalau misalkan Miss punya susunan lampu paralel, oke, dari atas ini R1-nya adalah 2 ohm, R2-nya misalkan 3 ohm, R3-nya adalah 6 ohm. Coba dihitung berapa R totalnya. Pakai persamaan yang ini. Berapa R totalnya? Satu per RP sama dengan 1 per. Di R1-nya ada 2, berarti 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6. Kira-kira berapa jawabannya? Kayla 1, Arasel 1, Sandi 6 per 6 berapa Sandi? Sama dengan 1 kah? Yang lain paham atau bingung? Atau pusing? Oke, Miss jawab di sini. Jadi
Semoga kelihatan. 1 per RP sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6. Seperti biasa di matematika, kalau misalkan dia penyebutnya tidak sama, samakan penyebut. Jadi dibawa ke 6. 2 ini dikali 3, kali 3-nya atas bawah. Ini dikali 2, kali 2. Sehingga dia akan sama dengan 3 tambah 2 tambah 1 bagi 6. Sehingga hasilnya adalah 6 per 6 atau sama dengan 1. Karena yang ini adalah 1 per RP, jadi untuk mencari RP-nya itu, karena dia kebetulan hasilnya 1, RP-nya juga 1. Tetapi kalau misalkan kalian dapatnya nanti RP-nya tidak 1, kalian dapat misalkan 1 per RP-nya adalah 2 per 3. Ya, jadi RP-nya itu akan sama dengan, tinggal dibalik dia, 3 per 2. Atau kalau misalkan tidak paham dengan cara dibalik ini, kali silang dulu. Ini kali silang, ini dapatnya adalah 2 RP sama dengan 3, sehingga RP-nya adalah 3 per 2, atau dia sama dengan 1,5 ohm. Tuh ya, ketika ini mumpung dia hasilnya, karena kebetulan hasilnya adalah 1 atau 6 per 6, jadi RP-nya langsung 1. Kemudian kalau misalkan kalian dapat RP-nya tidak 1, tetapi ada pecahannya 2 per 3, atau 4 per 3, atau 5 per 2, tinggal dibalik dia cari RP. Ya. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham, Miss lanjutkan lagi satu contoh soalnya. Bisa hapus yang ini. Kalau misalkan ada susunan paralel lagi satu, dia susunannya ada 2. Oke, R1-nya adalah 9, R2-nya adalah 18. Berapa RP-nya? Berapa dapat RP-nya? Nol koma 6. Sandi 3 per 18. Udah dibalik apa belum?
Jovan dapat nggak? Timothy? Dapat nggak? Berapa dapatnya? Apa belum nyari? Tahu ini. Oke, rumusnya sudah Miss sediakan. Coba dicari dulu. Bianca ketemu? Angel? Siapa lagi? Ini ya, ini rumusnya yang paralel. Miracle, Tiffany, Excel, Tanoto. Nggak ada suaranya dari tadi Excel. Tiga per 18 ya? 3/18, tetapi itu belum RP, itu baru 1/RP-nya. Jadi RP-nya tinggal dibalik nilainya. Oke, yang ini berarti sama dengan berapa? 18/3. 18 bagi 3 berapa? 6. Kenapa dapatnya 0,6? Sandi. 1/9 ditambah 1/18, berarti ini adalah tinggal samakan penyebut kali 2. 2 tambah 1, 3/18. Ini diingat, ini baru 1/RP. Jadi RP-nya sama dengan 18/3. Atau adalah 6. Punya Bianca sudah betul, tapi kurang dibalik lagi sekali. Ya. Jadi untuk yang paralel, ketemu pecahan terakhir, ingat dirubah, dibalik dia posisinya. Jadi RP-nya adalah 6 ohm. Hambatan totalnya 6 ohm. Ya Kayla? Bukan 0,6. Oke, sampai di sini paham ya? Ada pertanyaan? Karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan minggu depan latihan soalnya. Ini Miss hapus. Oke, kita kembali. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Kita baru sampai di 2 topik, 2 bahasan, arus listrik dan hambatan, seri dan paralel. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, Miss minta untuk Sandi, pimpin doa penutup. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri pelajaran fisika dan berkati kami agar kami bisa mengerti pelajaran fisika yang apa yang telah minta berikan, dan semoga pelajaran nanti kita juga bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Amin, terima kasih. Selamat beristirahat dan semangat untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Selamat pagi. Oke, halo selamat siang anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Kalau bisa silakan respon dengan jempolnya dulu. Ya, yang lainnya dengar dengan jelas suaranya Miss ya. Oke, terima kasih. Hari ini Miss mau lanjutkan materinya kita yang minggu lalu. Tapi sebelumnya Miss ingatkan sekali lagi, yang belum mengumpul tugas, ya tugas 1 dan tugas 2, silahkan dikumpulkan segera. Miss tunggu sampai hari Jumat. Ya, tugas 1 itu yang pilihan ganda, tugas 2 uraian. Yang Miss upload di TD Smart. Yang merasa belum mengumpul tugas, silahkan dikumpulkan segera, kirimkan ke alamat emailnya Miss. liarupini@gmail.com. Ya, dikirim ke sana dengan format tugas 1, nama, kelas. Begitu juga dengan tugas 2, nama dan kelas. Sertakan. Jangan sampai tidak disertakan nama dan kelasnya, nanti Miss bingung. Sudah?
Itu untuk tugasnya. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, yang merasa belum atau lupa, Miss tunggu sampai hari Jumat. Jangan sampai nanti nilainya kalian kosong. Lalu berikutnya, Miss berikan informasi minggu depan, ya semoga tidak ada halangan, Miss akan melaksanakan ulangan harian. Ya, materinya adalah tentang Ugrawakya dan juga aksara Bali. Nah, jadi silahkan kalian pelajari Ugrawakya, teorinya dari awal sampai akhir. Lalu tengenan, aksara Bali, itu yang akan Miss gunakan sebagai bahan untuk ulangannya nanti. Ya, sistemnya bagaimana? Minggu depan akan Miss jelaskan. Yang pasti materinya Ugrawakya dan juga aksara Bali. Ya, jadi silahkan kalian belajar. Nah, yang terakhir, untuk nilai proyek membaca Bawas Ugrawakya Pemuspan Saraswati, masih ada satu orang yang belum, atas nama David Adinata. Apakah hari ini David Adinatanya masuk? Tidak. Oh, Davidnya tidak masuk ya? Oke lah kalau begitu. Dilanjutkan saja materinya ke Penganggi Tengenan. Minggu lalu kalian mencatatnya baru sampai mana ya? Penganggi Tengenan. Tengenan nge ya. Aturannya baru sampai di, kalau tidak salah aturan yang ketiga, yang keempat yang belum. Nah, ini tengenan nge. Oke. Ya. Tengenan nge-nya sampai aturan yang ketiga ya. Penggunaan ketika suku katanya yang berbeda. Bisa dilihat kan? Sudah jelas terlihat screen-nya? Oke. Nah, Miss akan jelaskan kelanjutannya. Minggu lalu Miss sudah jelaskan tengenan nge, yaitu aturan pertama, kedua, dan ketiga. Aturan yang pertama itu, tengenan nge digunakan ketika berada di akhir kata. Ya, kalau ada tengenan di akhir kata, terutama yang suaranya eng, maka itu harus diubah menjadi cecek. Contoh kata kacang, bajang. Ya, contohnya kacang. Nah, itu ada suara eng di belakangnya. Maka engnya itu harus diubah menjadi cecek. Semeng. Semeng. Diubah menjadi cecek. Penulisan cecek dan juga penganggi suara harus sejajar ya. Tidak boleh terlalu terpisah jauh. Harus sejajar dengan aksara yang di bawahnya. Ini sejajarkan dengan ini. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, cecek digunakan di tengah-tengah apabila suku kata dari kruna itu bunyinya sama. Ya, dua suku kata yang bunyinya sama. Contoh, kongkong. Kongkong ini menggonggong. Maka, eng ini boleh diganti menggunakan cecek. Kong. Boleh menggunakan cecek karena suaranya sama. Dua suku kata dengan suara yang sama. Begitu pula kalau dia mendapatkan awalan berupa anuswara menjadi ngongkong. Ngongkong. Dia mendapatkan anuswara eng. K-nya luruh. Dia masih bisa menggunakan cecek. Ngongkong. Karena berasal dari kata dasar yang bunyi suku katanya sama.
Itu aturan yang kedua. Aturan yang ketiga, ketika dua suku kata itu bunyinya berbeda, maka dia tidak boleh menggunakan cecek di tengah-tengah, melainkan menggunakan nge yang digantung dengan aksara yang mengikuti di belakangnya. Contoh katanya adalah nangka. Nangka, dua suku kata tapi bunyinya berbeda, nang dan ka. Jadi penulisannya adalah na, nge, nang, tulis gantungan ka. Nangka. Jangkrik. Ini dua suku kata yang berbeda juga. Jang, gantungan ka, tengenan tengenan re, jangkre. Tulis ulu, jangkri. Jangkrike, tutup dengan ada-ada. Jangkrik. Itu aturan yang ketiga. Aturan yang keempat. Ya, aturan yang keempat adalah tengenan nge ring kecap pengawit keruna mauwah dados cecek. Kaanggen ngicalang aksara tumpuk 3. Sudah? Tengenan nge boleh ditulis di tengah kata. Dengan catatan, fungsinya adalah untuk menghilangkan aksara tumpuk 3. Contoh kata angklung. Ya boleh digunakan di tengah-tengah. Ini aturan yang terakhir. Menghindari aksara tumpuk 3. Ya, angklung. Ada eng, ek, dan le. Kalau tidak diubah menggunakan cecek, maka dia akan tumpuk 3 seperti ini. A, nge, ang, klung. Nah, begini dia jadinya. Terlalu mereng-mereng dia. Tulis ulang ya. Angklung. A, nge, gantungan ke, le, suku, dan cecek. Angklung. Tumpuk 3 dia. 1, 2, 3. Ini tidak boleh. Dalam aksara Bali tumpuk 3 tidak boleh. Jadi, untuk menghindari aksara tumpuk 3 ini, maka digunakanlah cecek. Ang, angklung. Nah, ini yang benar. Angklung. Cecek letakkan di atas A, di tengah kata untuk menghindari aksara tumpuk 3. Itu aturan yang keempat. Kalau sudah kalian melihat aksara tumpuk 3 seperti ini, maka ganti menggunakan cecek boleh. Tapi kalau tidak boleh menggunakan cecek. Contoh lagi, jungkling. Jungkling ini jatuh, terjerembab. Nah, itu jungkling. Cara menulisnya, je, suku, dan cecek. Jung, kling. Ceceknya sejajarkan dengan ini. Jung, kling. Antara vokal dan cecek harus berdampingan, sejajar dengan aksara yang di bawahnya. Tidak boleh terpisah terlalu jauh. Ya, ini untuk menghilangkan aksara tumpuk 3. Nah, ini dia. Aturan yang keempat. Yang pertama, digunakan di akhir kata. Yang kedua, di tengah dan di akhir dengan catatan bunyi suku katanya sama. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan cecek di tengah-tengah karena apabila suku katanya berbeda, bunyi suku katanya berbeda. Yang keempat, cecek diizinkan digunakan di tengah kata untuk menghindari aksara tumpuk 3. Itu tengenan nge atau cecek.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Miss, Ya, kalau kangkung itu boleh pakai cecek di tengah-tengah kan? kangkung. Oke, pertanyaan yang bagus. Ada teman yang bertanya, kangkung itu apakah boleh menggunakan cecak di tengah-tengah? Kangkung. Ya, dia adalah dua suku kata yang bentuknya sama, meskipun vokalnya berbeda. Tapi bentuknya dia sama. Jadi ini boleh menggunakan cecak di tengah-tengah. Seperti ini. Kang kangkung. Nah, boleh. Cecaknya boleh digunakan di tengah-tengah. Karena bentuknya dia sama, meskipun vokalnya yang berbeda. Tidak masalah. Tapi kalau seperti nangke dan jangkrik ini sudah benar-benar 100% berbeda, tidak boleh. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Sampai di sini, ugar-ugar tengenan nge sudah jelas ya. Kalau sudah, Miss akan lanjutkan ke tengenan re. Yang nanti bentuknya akan menjadi surang. Oke, sebentar. Ya. Miss akan jelaskan sekarang tentang surang. Surang itu bentuk tengenannya dari re atau Dihapus dulu, di-clear dulu ya. Oke, atau tengenan yang kedua itu adalah tengenan re. Jadi silakan ditambahkan catatannya. Tengenan re. Bentuknya seperti ini. Re. Nah, tengenan re ini semuanya baik di tengah maupun di akhir kata, di tengah maupun di akhir kalimat juga dia akan berubah menjadi surang. Tidak perlu aturan seperti tengenan eng. Salwering tengenan re mauwah dados surang. Bentuk surangnya bagaimana? Nah, lihat. Di bawah ini titik-titik artinya ada aksara. Surang di atasnya seperti ini. Ya. Saluireng tengenan re mauwah dados surang. Jadi setiap tengenan re atau yang bunyinya itu dia harus diubah menjadi surang. Ya, tidak peduli apakah di depan, di tengah ataupun di akhir kata, kalau sudah suaranya itu harus diubah menjadi surang. Contoh. Sekar. Sekar itu bunga artinya. Sekar. Nah, surangnya di atas ke. Lalu ada kata karya. Di tengah-tengah dia. Maka ditulisnya dia ditulis seperti ini.
ye. Di akhir, di tengah tetap menggunakan surang. Tidak ada patokan aturan harus suku kata sama, harus di akhir saja atau yang lain tidak. Tapi tenganan re ini yang paling fleksibel. Di mana saja dia digunakan itu bisa. Ya. Aturan untuk re ini paling gampang dihafal. Ya, dia tidak terlalu terikat seperti tenganan yang lain. Itu re. Yang ketiga, tenganan ha. Ha atau kalau dia nengen, dia jadi konsonan, bunyinya H-nya seperti ini bentuknya, H biasa. Ya. Aturannya ada 4, sama seperti aturan dari tenganan nge. Tenganan H juga seperti itu aturannya. Ya, yang pertama, aturan tenganan H yang pertama adalah kasurat ring panguntat kruna. Ya, tenganan he kasurat ring penguntat kruna. Sebelumnya nanti dia akan berubah menjadi bisah ini. Ya, bentuk bisah. Nah, ini ada aksara artinya di depannya. Bisahnya di belakang aksara. Nanti tenganan he ini akan berubah menjadi bisah. Aturan yang pertama, seperti aturan nge, dia ditulis di akhir kata. Kasurat ring penguntat kruna. Dia ditulis di akhir kata. Contoh. Pasih. Di akhir kata. Sih. Contoh satu lagi. Seseh. Seseh ini nama pantai juga. Seh. Ya. Di akhir kata, si tenganan he ini diubah menjadi bisah. Sudah. Di akhir kata. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, tenganan H. Ring tengah kruna. Dia ditulis di tengah kata jika, nah, yening kecapnya ne patah. Ya. Ring tengah kruna, ini kurang krunanya. Tenganan he sane ke uwah dados bisah. Kasurat ring tengah kruna, yening kecapnya ne patah. Artinya, tenganan H yang tadi berubah menjadi bisah itu, dia boleh ditulis di tengah-tengah kata dengan catatan bunyi dari suku kata tersebut adalah sama. Seperti nge tadi. Ini juga harus sama. Contohnya, kih-kih. Kih-kih ini artinya mengikir, kih-kih. Ya, bisa mengikir. Kalau bahasa Indonesia mengikir artinya kih-kih. Jadi kalian perlu menulis ke dan ulu baru dikasih bisah. Kih. Tulis lagi sekali. Kih-kih. Begitu pula kalau dia mendapatkan awalan. Sama lagi seperti nge. Awalan eng. Ke-nya luruh. Jadi ngih-kih. Nah, ngih-kih, mengikir. Dia masih boleh menggunakan bisah. Ngih-kih. Seperti ini. Di tengah-tengah dengan catatan
Kedua suku kata bunyinya sama. Ya, itu aturan yang kedua. Lalu, aturan yang ketiga dari bisah ini adalah yening kecapnya nemalianan ya, jika suku katanya itu berbeda, tidak boleh menggunakan bisah di tengah-tengah. Ya, tidak boleh menggunakan bisah di tengah-tengah. Apabila suku katanya itu bunyinya berbeda, jangan sekali-sekali menggunakan bisah di tengah kata. Itu sudah salah. Contoh, cahya. Cahya ini dua suku kata yang bunyi dan bentuknya berbeda. Jadi, dia harus menggunakan H biasa. Caha. Agar mati, agar menjadi cah, maka gantunglah ye-nya. Cahya. Seperti ini. Ca, H biasa, agar suaranya, vokalnya hilang, maka gantungkan ye di bawahnya. Ye ini turunkan di bawah H. Contoh lagi. Wahyu. Tulis wa, H, hanya seperti ini. Yu. Di mana sukunya? Tarik ke bawah. Wahyu. Sukunya kecil saja di bawah gantungan ya. Dan masih banyak lagi contoh yang menggunakan bisah menggunakan tenganan H di tengah-tengah tapi suku katanya berbeda. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, maka cara menulisnya ya menggunakan H biasa baru digantung dengan aksara di belakang si H itu. Itu aturan yang ketiga. Yang keempat, aturan terakhir. Kasurat, pinake, wastan, genah. Si bisah ini juga ditulis di tengah-tengah juga bisa, di akhir bisa, apabila kita menulis nama orang atau nama tempat dan daerah. Kasurat, pinake, wastan, genah, utawi jatme. Ya, dia ditulis di tengah kata atau di akhir kata boleh, dengan catatan dia digunakan untuk menulis nama tempat, daerah, atau nama orang. Contoh, asah goblek. Asah goblek ini nama daerah di Singaraja ya. Asah, go, goblek. Ikat dengan adik-adik. Ya, asah goblek. Jadi kalau misalnya mau menulis dengan bisah di tengah-tengah, menulis nama tempat daerah orang itu boleh. Ya. Satu lagi ada asah duren. Asah ren. Ya, seperti ini. Ini 4 aturan tengenan H. Sampai di sini, silakan ditanyakan. Jika ada yang belum jelas atau belum dimengerti.
Silahkan ditambahkan juga ke catatannya. Nanti ini bahan kita untuk latihan maupun ulangan nanti. Sudah semuanya? Sudah dicatat dulu ini untuk tengenan re dan tengenan ha. Nah, nanti Miss akan lanjutkan ke adeg-adeg. Sudah? Sudah selesai mencatat? Kalau sudah, kasih jempolnya dulu, misalkan lanjutkan ke adeg-adeg. Yang lainnya? Ya, dilengkapkan ya catatannya, jangan sampai tidak. Oke, Miss akan lanjutkan lagi ke tengenan yang terakhir, yaitu adeg-adeg. Oke. Tengenan yang terakhir adalah adeg-adeg. Adeg-adeg ini sering sekali kalian lihat penggunaannya dan penulisannya. Tapi jarang ada yang tahu ternyata adeg-adeg itu juga punya aturan. Ya. Adeg, adeg. Dia selalu ada di belakang. Apa fungsinya adeg-adeg? Adeg-adeg sendiri berfungsi untuk menghilangkan bunyi vokal di belakang kata.
ngicalang suara ring panguntat kruna utawi lengkara. Itu dia. Adak-adak ini berfungsi untuk ngicalang suara ring panguntat kruna utawi lengkara. Dia ini fungsinya adalah untuk menghilangkan bunyi vokal di belakang sebuah kata atau di akhir kalimat. Ya, kalau kalian menuliskan satu kata, budal, itu saja, boleh menggunakan adak-adak, karena hanya kata. Tapi kalau kata itu bergabung menjadi sebuah kalimat, tiang budal uli sekolah. Budal ini tidak boleh kalian ikat dengan adak-adak, tapi gantung dengan aksara yang mengikuti di belakangnya. Begitu caranya. Adak-adak ini juga punya dia aturan. Kurang lebih ada 4 aturan dalam penulisan adak-adak. Ya, sama seperti tengenan nge dan tengenan h, adak-adak ini juga dia ditulisnya yang pertama adalah kasurat ring penguntat kruna. Ya, adak-adak ini kesurat ring penguntat kruna. Dia ditulis di belakang kata, di akhir kata, untuk menghilangkan bunyi vokal. Perlu kalian tahu, aksara Bali itu satu aksara h, n, c, r, k. h, n, c, r, k. Satu aksara ini, dia melambangkan 2 bunyi. H, na, ca, ra, ka. Jadi kalau misal menulis rake, tinggal kalian tulis ini dan ini. Ya, rake. Tidak lagi menulisnya ra, ke. Nah, tidak lagi ada a, tapi sudah langsung ra, ke. Ini saja sudah cukup. Karena satu aksara ini melambangkan 2 bunyi. C dan A. C. Ya, maka untuk menghilangkan si vokal ini, perlulah ada adak-adak. Rake, kalau kalian tulis adak-adak, ra. Ra lemari artinya. Ya, itu kalau aksara Bali. Ya, jadi fungsi si adak-adak ini menghilangkan bunyi vokal di belakang kata, di akhir kata, maupun di akhir kalimat. Ya, itu pengetahuan umumnya. Nah, sekarang kita kembali ke adak-adak. Dihapus dulu ini. Oke. Adak-adak kasurat ring penguntat kruna. Contoh. Budal. Dal. Kalau tidak ada adak-adak maka jadi budale. Kalau tutup dengan adak-adak jadilah dia budal. Contoh yang kedua adalah melaib. Tahu melaib kan? Berlari. Melaib. Ya, melaib. Kalau tidak ada adak-adak, maka jadilah dia melaibe. Nah, ini jika adak-adak itu ditulisnya di akhir kata. Yang B, adak-adak kasurat ring penguntat bagan lengkara utawi penguntat lengkara. Maksudnya apa ya? Nah, dijelaskan.
Kasurat ring penguntat bagan lengkara miwah panguntat lengkara. Ya, artinya adak-adak kasurat ring penguntat bagan lengkara. Miwah penguntat lengkara. Adak-adak ini ditulis di akhir sebuah kalimat yang ada jedanya. Tahu jeda kan? Koma. Kalau ada koma, tanda baca di tengah kalimat itu, nah itu penguntat bagan, satu bagian. Miwah penguntat lengkara. Dan di akhir kalimat seutuhnya. Contoh. Dugase nulis lamaran, koma, tiang, mecik pelengan. Dugasa nulis lamaran, tiang mecik pelengan. Ketika menulis surat lamaran, saya berpikir keras. Ya dia berpikir keras sambil mecik pelengan. Penguntat bagan. Ini ada tanda baca koma. Ini namanya akhir bagian, satu bagian. Tapi belum selesai kalimatnya. Kalau yang ini sudah ada titik, ini baru sudah selesai. Ya. Ini satu bagian baru setengah. Yang ini bagian akhirnya, keseluruhan kalimat. Menulisnya jadi Dugase nulis lamaran. Tulis gantungan lamaran. Nah, adak-adaknya taruh di mana? Di sini. Kenapa boleh? Karena dia dipisahkan menggunakan tanda baca berupa koma. Jadi kalian juga kasih koma dalam aksara Bali, yaitu cari siki. Dugasa nulis surat lamaran, ada gadag, cari siki. Koma artinya memisahkan bagian satu dan bagian yang lain. Karena dia ada tanda baca di tengah-tengah. Tiang mecik gempelan pa pelengan, harusnya calengnya ada di depan K. Mecik talengnya ada di depan K ya, meskipun yang punya adalah pa. Karena tidak mungkin talengnya kalian letakkan di depan gempelan pa, karena gempelan pa ini bentuknya setengah dia. Jadi letakkan di depan si aksara ke. Pelengan. Tutup dengan ada gaduh. Baru cari kali. Cari kali ini akhir kalimat. Nah, Dugase nulis surat lamaran, tutup dengan ada gadag, biar dia mati suara vokalnya. Cari siki, tiang, mecik, pelengan. Itu artinya dia ditulis di akhir bagian kalimat ini dan juga di akhir kalimat. Sudah? Silakan ditulis dulu.
Oke. Nah, sudah. Itu aturan yang kedua. Di akhir kata, yang pertama. Yang kedua, di akhir bagian kalimat maupun di akhir kalimat. Kalau ada tanda baca, mati vokalnya itu boleh ada adag-adag. Yang aturan ketiga adalah adag-adag kasura tering tengah lengkara kaangyan ngicalang aksara tumpuk 3. Jadi adag-adag ini juga boleh ditulis di tengah kata, ya di dalam kata dengan tujuan menghilangkan aksara tumpuk 3. Seperti nge tadi. Kasura tering tengah keruna anggen ngicalang aksara tumpuk 3. Ya, jadi si adag-adag ini boleh ditulis di tengah-tengah dengan tujuan adalah untuk menghindari aksara tumpuk 3. Ya, contoh. Tamblingan. Tamblingan, nama danau yang ada di Singaraja. Tamblingan. Nya tidak ada vokal mati, B-nya juga mati, baru lingan. Ini akan jadi tumpuk 3 dia. Kalau tidak ada adag-adag di tengah-tengah, maka akan seperti ini. Nah, akan jadi seperti ini dia. Tumpuk 3. 1, 2, dan 3. Tetap dalam aksara Bali tidak boleh ada tumpuk 3. Bagaimana caranya sekarang? Dengan menggunakan adag-adag. Ini salah, tidak boleh. Kalian ganti menggunakan tame. Tame, ikat, pakai adag-adag. Tam. Bli. Tambli. Ngan. Tutup lagi, hilangkan vokalnya. Tamblingan. Inilah yang benar. Jadi adag-adag ini diletakkan di tengah kata, di belakangnya me, biar jadi dia, agar tidak tumpuk 3 seperti yang di sebelahnya ini. Ya, tamblingan. Contoh lagi. Samblung. Sejenis tanaman ini. Samblung. Kalian tulis sa, ikat dengan adag-adag. Sam, blung. Nah, seperti ini. Sam, blung. Jadi tidak tumpuk 3 lagi dia. Aman. Itu fungsi dari adag-adagnya ini. Sudah? Sampai di sini bisa dipahami 3 aturannya. Ada satu lagi aturan. Silahkan ditulis dulu. Miss akan jelaskan aturan yang terakhir. Penggunaan adag-adag. Untuk penulisan nama yang berfungsi untuk ngemanggehang pasang. Meyakinkan pasang aksara. Jadi silahkan ditulis dulu yang ini. Sebelum Miss hapus nanti dia.
Sudah? Yang ini sudah ditulis? Kalau sudah, direspon dulu biar bisa Miss lanjutkan. Oke, ada yang belum. Ya, silakan ditulis dulu kalau belum. Sudah? Bisa dilanjutkan? Oke, sudah. Bisa lanjutkan aturan yang terakhir. Yang D. Ada gadeg, kasurat, ring, tengahing lengkare. Nah, dia boleh ditulis di dalam kalimat. Untuk memisahkan penulisan aksara. Ya, dia ditulis di tengah kalimat dengan tujuan untuk memisahkan pasang aksara, terutama kalau itu menulis nama seseorang, nama orang Bali khususnya ya. Misalnya nih, I nyoman video. Nah, nyoman video. Ada gadeg itu boleh kalian tulis di belakangnya ne. Untuk dia memisahkan yang mana nama pokok dan juga nama tambahannya. Penulisannya menjadi seperti ini. Kita tulis A, hulu, I, taleng, nye, dan tedong. I, nyo, ma, I, nyomane, agar jadi I, nyoman. Maka ada gadagnya boleh tulis di sini. I, nyoman, video. Wi, gantungan ye, video. I, nyoman, video. Nah, ini untuk memisahkan nama pokok dan juga nama tambahannya. Contoh lagi. Iwayan gentuh. Menulisnya sama. Boleh menggunakan ada gadag di sini. Tapi kalau misalnya mau disambung, dia agak rancu nanti nama orangnya. Terutama ketika orang itu tidak bisa memisahkan pembacaan aksara Bali, nanti akan jadi aneh. Makanya difungsikanlah ada gadag untuk memisahkan antara nama pokok dan juga nama tambahan. I, wa, yan,
Tulis adag-adag. Gentuh. Pepet, ge dan pepet. Gen, gantungan te, dan misah. I wayan gentuh. Nah, ini untuk penulisan nama orang. Begitu juga kalau misalnya kalian menulis I ketut urip. I ke tut urip. Nah, seperti ini. Jadi adag-adag ini bisa ditaruh di tengah-tengah dia. Oke, sampai di sini dulu. 4 aturan adag-adag dari tengenan nge, re, he, dan adag-adag sudah dijelaskan. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Masih ada waktu lagi 5 menit. Jelaskan lagi kalau misalnya kalian belum mengerti atau waktu kelas 7-8 ada aksara yang kurang dimengerti penggunaannya, sekarang ditanyakan silahkan. Ingat minggu depan kita akan mulai ulangan materinya aksara Bali ini dan juga Bawa Sukra Wakil. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak kita akan latihan. Masih ada waktu latihan dulu. Kalian tulis di bukunya. Tidak usah dikumpul, nanti kita akan bahas sama-sama. Silakan tulis, salin ke aksara Bali langsung. Miss, burem, Miss. Burem ya? Disebutkan saja ya. Ditulis saja dulu Latinnya, Miss bacakan. Bape, tulisannya Bapak ya. Bape, mamule, kacang tanah, Bape memula kacang tanah di apuan. Bape memula kacang tanah di apuan. Kok tahu, Mister? Kedengeran ya, Mister ya? Mister denger juga ya? Oh, tak kira saya aja loh. Nggak tahu. Apa ya, Mister? Oh, kurang tahu juga, coba tak cek dulu. Sudah? Satu soal saja. Bape mamule kacang tanah di apuan. Gimana jadinya itu nanti? Dicocokkan nanti ya tulisannya kalian sama Miss. Bape mamule kacang tanah di apuan. Di sana ada tengenan nge dan tengenan ha. Juga ada penggunaan adag-adag. Nah, ini yang masih sederhana. Bape mamule kacang tanah di apuan. Titik. Bagaimana caranya menulis? Ada tengenan nge di sana, ada tengenan ha, dan juga penggunaan adag-adag.
Coba ditulis bagaimana caranya. Sudah? Ya, coba kita tulis ya. Bape. Cocokkan dengan pekerjaannya kalian? Sesuai atau tidak? Bape. Kita tulis pa, ma, tulis ma lagi sekali, ditambah suku di bawahnya. Mamula. Bape mamula. Kacang. Tulis ka, ca. Lalu engnya cecek di atas ce. Bape mamula kacang. Tanah. Tulis ta, na. Dan bisah. Tanah. Di apuan. Tulis da, berikan suku di atasnya. Maaf, bukan suku. Hulu maksudnya. Hulu ini suaranya i. Di a pe, apuan. U dan a ini jadi wa, apuan. Maka kalian tulisnya kandungan wa. Di apua, ne, apuane agar dia mati, maka gunakan adeg-adeg. Di apuan. Jadilah bape mamule kacang tanah di apuan. Ini yang benar. Ini kalimatnya masih sederhana. Seperti ini penggunaan tengenan kalau misalnya kita menulis kalimat. Ya, sudah? Sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak berarti 80% sudah bisa dimengerti ini. Ya, kalau tidak ada pertanyaan karena waktunya sudah habis, jadi Miss cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan minggu depan, yaitu dengan ulangan harian. Ya, persiapkan diri kalian belajar materinya ya ini Ugrawakya dan Aksara. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Miss cukupkan. Miss akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Kejauhan. Selamat siang. Halo, 9C, selamat siang. Oke, thank you Shelin. Yang lainnya bisa kasih tanda reaction. Oke, Kenji, thank you Sandi, Dayu, Aracel, Kayla, Oracle, Bianca, Lee, Miracle, thank you. Vandra, Timothy, Excel, Adit, thank you. Angel, thank you. Oke, udah ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita masuk materi yang baru. Ya, Jovan, thank you Jovan. Ya, kita akan mulai pembelajaran. Kita akan doa dulu ya. Sebelum kita mulai, kita akan doa dulu. Misalnya minta tolong dok satu orang untuk membantu Miss Selis pimpin dalam doa. Ada yang mau bantu Miss Selis pimpin dalam doa? Oke, kalau nggak ada, Miss Selis minta tolong. Siapa yang belum pernah Miss Selis panggil? Angel, bisa bantu Miss Selis, Angel? Bantu dalam doa.
Hello Angel. Ya, Oke, Miss. iya, minta tolong ya. Kita bantu dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami sudah diberkati dalam pelajaran yang sebelumnya. Tolong berkati kami kali ini supaya dapat belajar dengan baik, juga berkati guru dapat mengajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ya amin. Amin. Thank you Angel. Baik, hari ini kita akan masuk materi pembelajaran yang baru. Misalnya akan siapkan. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Kalian silakan buka LKS kalian halaman 27 ya. Kita kemarin minggu lalu sudah kita bahas mengenai tugas ya, tugas-tugas materi PowerPoint-nya. Sekarang giliran Miss Helis yang akan menjelaskan tentang materi. Ya. Tunggu sebentar, misalnya akan cari, siapkan materinya. Kalian sambil menunggu, misalnya kalian bisa buka LKS kalian halaman 27. Ya, kalian buka LKS kalian halaman 27. Oke, sudah bisa dilihat ya PowerPoint-nya Miss Helis. Oke, nah ini kita akan belajar tentang bagian C, sekarang tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Ya, kita masih ada materi ya, jadi kurang lebih 2 subbab materi, yang bagian D dan bagian E. Setelah itu baru kita ulangan harian. Ya, setelah kita ulangan harian, terus kita akan lanjut masuk materi yang baru. Ya. Oke, tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Ya, kita akan sama, berarti kita akan belajar ini tentang benua-benua. Jadi tujuan pembelajaran kalian pada hari ini adalah yang pertama kalian mengetahui tentang dinamika penduduk benua Asia, benua Afrika, benua Australia, benua Amerika, benua Eropa. Nah, itu adalah tujuan kalian ya. Kalian juga akan mengetahui pertumbuhan dan jumlah penduduk di masing-masing benua. Terus kalian juga akan mengetahui tentang kondisi sosial dan ekonomi penduduk di benua, ya, di masing-masing benua. Nah, itu materi yang akan kita pelajari ya untuk hari ini. Jadi ada 2 ya dari masing-masing benua ya, tapi ini banyak sekali, ada 5 benua yang akan kita pelajari. Tapi kita pelan-pelan satu persatu benua akan kita pelajari ya. Yang pertama tentang dinamika penduduk Asia. Ya, yang pertama ini ada tentang dinamika penduduk Asia. Kalian bisa lihat di LKS kalian halaman 27. Kalian ketahui, misalnya sudah pernah jelaskan di awal bahwa benua Asia itu adalah benua yang terluas di dunia nomor 1. Ya, setelah itu kalau kalian juga lihat, bukan hanya luas ya, tetapi jumlah penduduknya, persebaran jumlah penduduknya di benua Asia itu lebih banyak dibandingkan benua-benua lainnya. Ya, nah itu terus mereka juga kalau kalian perhatikan kurang lebih dari 60% penduduk yang ada di dunia mereka itu tinggal di benua Asia. Ya, jadi kalian bayangkan 60%-nya ada di benua Asia dan sisanya tersebar di berbagai benua belahan yang lain. Ya, benua belahan yang lain. Ya, oke, itu prolognya. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Asia. Kalian bisa lihat ya LKS kalian yang bagian A halaman 27 ya. Ini ada beberapa yang kami jelaskan. Ya, ini ada bagan, kalian bisa lihat. Yang pertama ini adalah tentang sumber daya alam. Nah, misalnya letakkan sumber daya alam adalah di tengah. Jadi pengaruh dari semuanya itu adalah baik pertumbuhan, baik jumlah penduduk, itu pengaruh dari sumber daya alam. Kenapa bisa sumber daya alam? Karena sumber daya alam, kalau kalian ketahui di benua Asia itu adalah sumber daya alamnya paling lengkap, paling banyak. Ya, sumber daya alam di benua Asia itu paling banyak ya. Karena sumber daya alam itu banyak ya, jadi pertumbuhan penduduk juga tinggi ya di benua Asia. Ya, pertumbuhan penduduk kita tinggi ya, juga mempengaruhi tentang pemenuhan kebutuhan hidup. Bagaimana pemenuhan kebutuhan hidupnya? Itu juga harus dicari solusinya.
Ya, apakah sumber daya alam ini bisa bertahan sampai ratusan tahun yang akan datang, puluhan tahun yang akan datang? Apakah masih bisa bertahan? Ataukah sumber daya alam ini masih bisa dinikmati oleh cucu-cucu generasi yang akan datang? Nah, itu adalah pertanyaan yang memang semua orang pasti semua orang yang menjadi tanda tanya. Ya, semua orang ingin menjawabnya. Apakah sumber daya alam itu akan ada terus? Apakah sumber daya alam itu bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita? Ya, seluruh dunia. Ya, itu tergantung dari manusianya itu sendiri. Tergantung dari negaranya. Apakah negaranya itu mau merusak sumber daya alam atau negaranya itu mau melestarikan sumber daya alam? Ya, jika sumber daya alam dilestarikan, maka pemenuhan kebutuhan hidup akan terus terjamin. Ya, kalian ketahui ya, dengan jumlah populasi penduduk yang tinggi, maka jumlah kebutuhan juga meningkat. Ya, kebutuhan meningkat, pemenuhan kebutuhan juga meningkat. Nah, itu adalah dari benua Asia. Ya, benua Asia. Nah, ini adalah faktornya. Kalau kalian ketahui bahwa pertumbuhan dan jumlah penduduk itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Masih ingat ya di kelas 8 atau kelas 7, ini sudah ada belajar tentang pelajaran IPS, berarti yang mempengaruhi pertumbuhan atau jumlah penduduk. Ya, itu yang pertama adalah kelahiran. Kelahiran atau mortalitas ya. Kelahiran ini kalau kalian ketahui bahwa kelahiran itu adalah meningkatkan jumlah penduduk. Jadi dengan adanya angka kelahiran, maka jumlah penduduk di dalam suatu negara akan semakin bertambah atau meningkat. Yang kedua adalah kematian. Ya, kematian ini juga sama ya. Jadi kematian ini bukan menambah jumlah penduduk tapi mengurangi jumlah penduduk. Apakah dengan cara kematian langsung jumlah penduduknya berkurang? Enggak, maksudnya bukan itu. Ya, bukan disuruh manusianya di bumi hanguskan atau dimatikan gitu, enggak. Maksudnya di sini adalah apakah dalam suatu negara itu tingkat kesehatannya baik? Ya, terus harapan hidupnya baik? Ya, sehingga kalau kesehatannya terjamin, harapan hidupnya baik, maka angka kematiannya akan bisa ditekan menjadi rendah. Tetapi dalam suatu negara, ya tingkat kesehatannya sudah minim, ya fasilitas kesehatan minim, teknologi dalam bidang kesehatannya minim, ya angka harapan hidup masyarakat juga akan sedikit. Ya, jadi itu pengaruh terhadap pertumbuhan dan jumlah penduduk. Ya, yang ketiga adalah faktor dari migrasi. Apakah itu migrasi? Migrasi itu adalah perpindahan penduduk. Ya, migrasi itu adalah perpindahan penduduk. Kok bisa ya perpindahan penduduk itu bisa mempengaruhi pertumbuhan penduduk di benua Asia? Bisa. Ya, karena kalau kalian lihat migrasi itu berpindah. Ya, jadi masyarakat pasti akan tidak mesti dia penduduk itu tidak mesti harus diam di negaranya aja. Pasti dia akan terjadinya perpindahan. Ya, dia mencari kehidupan yang lebih layak atau mencari pekerjaan yang lebih nyaman, tempat tinggal yang enak, yang merasa dia nyaman. Ya, dia akan pindah. Nah, semakin banyak orang pindah dan keluar masuk itu akan mempengaruhi jumlah penduduk di suatu negara. Ya, itu ada 3 faktor yang tadi misalnya jelaskan. Nah, yang selanjutnya pengaruhnya di sini adalah kerusakan. Ya, kalau kalian ketahui kerusakan, apakah sumber daya alam itu mempengaruhi kerusakan? Ya jelas ya. Kalau kalian tidak bisa suatu negara, ya negara atau benua tidak bisa melestarikan sumber daya alam yang ada di dalam benuanya atau dalam suatu negaranya, ya tidak bisa dilestarikan, mengeksploitasi secara besar-besaran, ya, terus merusak sumber daya alam, ya, mengalami kerusakan, maka kalian bayangkan sebuah benua tidak memiliki sumber daya alam, apa yang akan terjadi? Jangankan benua, negara yang sumber daya alamnya tidak ada, apa yang akan terjadi? Ya, negara tersebut mungkin mengalami kemiskinan, yang pertama. Yang kedua, banyaknya pengangguran. Ya, karena banyaknya pengangguran, maka akan meningkatnya kriminalitas. Ya, kriminalitas meningkat, ya, berarti negara tersebut tidak aman, tidak nyaman. Terjadinya kerusuhan.
Ya, terjadinya pencurian karena untuk memenuhi kebutuhan. Ya, negara tersebut menjadi miskin karena tidak ada sumber daya alam. Ya, jadi sebagai generasi penerus, contohnya kalian ya sekarang ini, ya kalian contohlah kasih hal-hal kecil aja, ya untuk melestarikan sumber daya alam. Ya, nggak usah sampai kalian mikirkan negara lain atau negara atau benua yang besar gitu ya, tidak usah dipikirkan. Tetapi kalian harus mikirkan diri kalian sendiri. Apakah kalian sudah melestarikan sumber daya alam dalam hal-hal kecil, dalam kehidupan kalian, dalam diri kalian, dalam tanggung jawab kalian, ya? Apakah itu kalian sudah melestarikannya? Ya, contohnya misalnya. Apakah kita sudah menghemat kertas, ya, pemakaian tisu yang secara tidak berlebihan, ya itu salah satu kita melestarikan sumber daya alam. Kalian tahu sumber daya alam? Kok bisa, Miss? Bisa. Kertas dan tisu itu dapatnya dari mana? Dari pohon. Ya, pohon yang ditebang, yang terus ditebang karena memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka kebutuhan pohon juga akan terus semakin ditebang. Ya, akan ditebang terus. Butuh kertas. Seluruh dunia butuh kertas. Oke, ditebang semua pohon. Nah, itu sudah merusak. Ya, merusak itu karena adanya kebutuhan hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tetapi sekarang banyak juga orang sudah melestarikan dengan cara tebang pilih. Ya, jadi tidak asal main tebang aja, dicari pohon yang besar misalnya. Ya, pohon yang berkualitas baik misalnya ditebang, diambil kertas ya, sisanya ditanam. Ya, ditanam kembali walaupun butuh waktu ya, tetapi itu sudah satu cara ya yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang itu juga mereka butuh kertas, tapi kita nggak tahu atau berapa puluh tahun yang lagi kita tidak perlu menggunakan media kertas, semua sudah menggunakan digital, ya kan? Itu perkembangan. Ya, tetapi dari sekarang kita harus melestarikan sumber daya alam. Itu contoh hal kecil. Seberapa tanggung jawab kalian terhadap benda-benda yang ada di sekitar kalian. Ya, itu. Terus contoh lagi, misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya kalian mau ke restoran. Wah, ini sering ya. Apalagi kalau sekarang lagi pandemik seperti ini, mungkin kalian jarang kita keluar ya, jarang keluar atau berpergian ke restoran gitu ya. Mungkin dengan memperhatikan protokol kesehatan yang baik ya, pergi ke restoran, makan di sana ya. Terus biasa ya kalau kita udah pesan di restoran gitu pasti semua apa aja kita mau pesan. Ya, kalian pasti memesan makanan yang ada di restoran, kalian pilih makan semua, setelah makan ternyata masih ada sisa. Ya, sisa-sisa makanan itu ya biasanya terbuang sia-sia. Ya. Coba kalian pikirkan. Jangankan makan di restoran, mungkin kalian makan di rumah atau ke sekolah kalian dibawa bekal sama orang tua kalian, masih ada sisa-sisa nasi ya, ada sisa-sisa lauk yang memang kalian tidak suka terus kalian buang dengan seenaknya. Itu sudah termasuk kalian merusak. Ya. Kok bisa Miss merusak sedangkan itu kan tidak ada kaitannya dengan sumber daya alam? Ada. Ya, bahan pangan yang kalian dapat, yang kalian konsumsi itu apa? Itu adalah sumber daya alam. Ya, sumber daya alam. Ya. Coba kalian pikir ya, bagaimana itu semuanya bisa ada dihidangkan di depan mata kalian. Ya, itu prosesnya panjang sekali. Ya. Kalian juga mikir ya, masih banyak negara-negara miskin ya. Jangan negara miskin lah, kita mikirlah di bawah kita. Orang-orang yang memang masih belum mempunyai belum merasakan nyamannya atau nikmatnya makanan enak. Ya, tidak menghargai ya. Kalian dengan santainya makan, tiba-tiba udah kenyang dibuang. Nggak suka dibuang. Tapi coba kalian lihat di bawah kalian. Itu mereka sampai mengais-ngais makanan ya supaya mereka bisa dapat makan. Ya.
Ya, itu contoh hal-hal kecil aja. Ya, hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan. Jadi kalau kalian makan, ingat disesuaikan dengan porsi kebutuhan kalian. Ya, saya perlunya seberapa, makanlah sesuai porsi. Ya, kalau makannya sedikit ya sudah makan sesuai porsi kalian. Jadi tidak ada sisa. Ya, misalis itu paling jengkel kalau makan ada sisa dan dibuang, nggak suka misalis. Ya, misalis termasuk orangnya paling cerewet kalau di dalam rumah ya. Jadi suaminya misalis atau anaknya misalis kalau sudah makan ada sisa, misalis suruh habiskan. Jangan sampai ada sisa. Ya, kalau masih ada sisa, misalis tunggu sampai makanan itu benar-benar bersih. Ya, misalis nggak suka. Ya, jadi hargailah hal-hal kecil seperti itu. Ya, tanggung jawab dalam diri kita. Kalau kamu mau makan, sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kamu makan sedikit aja. Terus kalau kurang kamu boleh tambah. Itu lebih baik dibandingkan kamu ngambil banyak, sisanya kamu buang. Ya, itu contoh hal kecil. Atau yang kedua, kalian bisa lihat di junk food ya. Kalian makan di makanan cepat saji. Ya, contohlah kita sebut KFC atau McD. Ya, pasti kalian semua pernah ya mampir ke sana. Tapi coba kalian amati di sekeliling kalian. Ya, di sekeliling kalian, kalian amati, kalian lihat orang-orang yang makan. Ngapain sih Miss ngamati orang makan? Untuk apa? Coba kalian perhatikan. Ya, belajar. Kalian mengamati sekitar kalian. Apa yang mereka lakukan? Mereka datang, makan, pesen, ya, terus mereka duduk, dapat orderan, makan, mereka duduk ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, atau lagi sama saudaranya, atau teman kumpul lah di situ, ya, menggunakan wifi gratis gitu ya. Jadi mereka sambil bekerja sambil makan. Ya, terus kalian pernah lihat nggak hidangan mereka makan itu ngambil saus sambal ya? Biasanya kalau di junk food gitu ya, restoran siap saji kan kita ngambil saus sambalnya sendiri ya, sesuai kebutuhan. Biasanya kalau misalnya amati, banyak sekali orang-orang itu ngambil saus sambalnya tidak sesuai dengan porsinya. Jadi mereka berlebihan ngambil. Sudah disiapin cup-cup kecil, ya, set-set kecil. Tapi dia mengambilnya banyak banget, ditaruh di meja, plek. Mereka makan di situ. Setelah makan, apa yang terjadi kalau kalian lihat? Ya, lauknya habis, tapi sambalnya masih banyak. Sausnya masih banyak. Ya, dibiarin begitu aja. Itu sama aja, merusak sumber daya alam. Kok sumber daya alam, Miss? Proses saus sambal itu dari mana? Dari cabai. Ya, cabai itu dari mana? Dari hasil pertanian. Ya, jika kalian bayangkan harga cabai tidak ada di dunia, apa yang terjadi? Untuk naik lagi ya harga sambal itu, wow, ibu rumah tangga semua sudah protes harga cabai naik. Ya, itu hal kecil ya, banyak sekali. Wih, misalnya jengkel kali ya kalau lihat orang-orang kayak gitu ya. Jadi dia tidak sesuai dengan porsinya. Semoga kalian tidak ya. Jadi kalian ngambil sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau sudah habis ambil, silahkan diisi refill lagi. Kalau tidak sudah selesai ya sudah. Ya, jadi ya udah berarti sesuai kebutuhan kalian. Berarti cocok, itu bagus ya. Nah, itu contoh yang perlu kalian tiru yang ya. Itu hal kecil loh, hal sepele sekali. Ya, terus kalian juga melihat misalnya di junk food itu ya, di siap saji itu sekarang coba kalian perhatikan bule, turis asing datang makan. Ya, dia makan ke sana, ngambil sendiri, order sendiri, duduk. Setelah selesai, apa yang dilakukan mereka? Mengambil tempat makanannya mereka, ada mereka naruh, membiasakan diri mereka tidak dilayani. Ya, mereka tidak dilayani. Jadi mereka membawa makanan mereka sendiri, ditaruh di tempatnya, dibuang tempat sampah. Ya, jadi mejanya kembali bersih. Terus mereka meninggalkan tempatnya. Itu yang bagus. Ya. Tapi orang Indonesia banyaknya maunya dilayani. Ya, dilayani, ditinggalkan berserakan, sambal yang banyak, kadang nasinya nggak habis ya, bergeletakan seperti itu. Ya, budaya kita bagus sebenarnya, tetapi banyak sekali masyarakat yang tidak mengerti tentang budayanya sendiri. Ya, harusnya kita contoh budaya dari luar. Ya, memang budaya dari luar itu ada yang negatif, tapi ada yang positif. Kita ambil yang positifnya.
Ya, jadi biasakanlah kalian, jadi kalau makan di junk food itu, di restoran siap saji, biasakanlah habis makan taruh. Apa sih susahnya kita mengangkat makanan? Ya, buang ke tong sampah, terus meninggalkan dalam keadaan bersih. Kita tidak melayani. Ya, bukan berarti kita di situ nggak bisa miss, kita bayar kok, kita harus ini. Jangan egois seperti itu. Ya, cobalah kalian membiasakan diri kalian seperti itu. Ya, itu hal-hal yang positif, hal-hal kecil aja yang harus tanggung jawabnya luar biasa. Ya, itu yang kecil aja. Jadi nggak perlu sampai sumber daya alam seluruh negara kita perhatikan, nggak usah. Hal-hal kecil seperti itu aja sudah memperbaiki atau kita sudah melestarikan sumber daya alam yang ada. Ya, dalam kehidupan diri kita, tanggung jawab diri kita. Kalau kalian tanggung jawab terhadap diri kalian, pasti hal-hal kecil sudah tanggung jawab, hal-hal besar pasti kalian akan bertanggung jawab. Ya, kalau hal kecil saja kalian tidak bertanggung jawab, gimana kalian mau tanggung jawab terhadap hal yang besar? Ya, nah ini bukan peran penting dari kita aja, tapi seluruh warga ya berperan penting ya untuk penduduk di benua Asia. Ya, untuk melestarikan sumber daya alam ini. Apakah sumber daya alam itu masih diperlukan untuk puluhan dan jutaan tahun yang lagi? Ya, apakah masih ada? Bisakah dinikmati? Tergantung dari setiap negara dan setiap masyarakatnya atau penduduknya itu sendiri. Ya, itu adalah hal contoh kecil. Ya, semoga kalian juga bisa bertanggung jawab terhadap hal-hal kecil. Oke, itu adalah untuk pertumbuhan dan jumlah penduduk Asia itu contoh ya. Kalau kalian bisa banyak sekali contoh-contoh yang kita dapat melestarikan sumber daya alam. Ya, itu ya contoh. Jadi mungkin dari cerita Michaelis ya kalian bisa mengambil hal-hal positif ya, hal-hal positif. Yang negatifnya dibuang, hal positif kalian ambil. Ya, contohnya seperti itu ya. Misalnya juga kalau makan ya, misalnya karena sudah terbiasa ya, kebiasaan. Jadi kalau misalnya makan di restoran atau di mana pasti akan misalnya clean up sendiri. Ya, misalnya clean up. Jadi misalnya makan sudah selesai harus bersih. Semua yang misalnya pesan itu harus dalam kondisi habis. Bukan berarti misalnya rakus, tidak. Ya, bukan berarti kita beli di restoran, makanan itu tidak habis disisain, bukan berarti langsung habis bersih. Rakus sekali orang itu. Enggak, bukan itu. Tapi kita mengajarkan kita bagaimana kita menghargai ya sumber yang ada, pemberian yang ada. Ya. Kita tanggung jawab kita seperti apa. Ya. Daripada dibuang, kalian bayangkan, buang, lebih baik kalian makan, habiskan semuanya. Kalau bisa di clean up sekalian, dibersihkan semua, ditata yang rapi. Ya itu enggak salah. Kita membantu. Ya, kita menghargai diri kita sendiri. Ya. Dan kita juga membantu orang lain dalam hal yang kecil. Ya, karena ada kebiasaan misalnya ya. Jadi kalau makan itu nggak bisa misalnya berantakan berkeliaran piring-piring habis makan itu nggak bisa. Jadi harus dirapiin lagi. Jadi setelah itu baru enak ngobrol. Nanti pelayannya datang, boleh saya ambil piringnya, silahkan. Tinggal ngambil dia ngangkat. Malah misalnya selalu dibilang terima kasih ya. Sampai mereka ngucapin terima kasih. Ya, itu hal kecil ya, tapi luar biasa ya, dapat ucapan terima kasih itu wah luar biasa sekali. Padahal kita hanya melakukan hal kecil aja. Ya, tapi luar biasa. Ya, itu adalah contoh ya. Selanjutnya bisa lanjutkan bagaimana jumlah penduduk di benua Asia menurut kawasan. Kalian ketahui bahwa di benua Asia itu ada kawasan menjadi 5 ya, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Barat dan Asia Tengah. Kalian bisa lihat populasinya, jumlah yang paling padat di manakah? Ini salah satunya ada di Asia Selatan. Populasinya, jumlah penduduk yang ada di Asia Selatan itu banyak, hampir 1 miliar lebih, ya kurang lebih mau itu 1,9 M. Ya, itu banyak sekali. Kalian tahu ya Asia Selatan negara mana aja? India, Pakistan, Bangladesh. Ya, itu adalah salah satu negara-negara yang memang ada di Asia Selatan. Itu jumlah populasinya padat banget. Benua ya, Asia Selatannya ya, kawasan Asia. Untuk di Asia Timur, dia itu adalah urutan yang kedua. Ya, kurang lebih 1,6 ya di Asia Timur. Tetapi penduduk yang paling padat itu berada di Asia Timur, yaitu
Tiongkok. Ya, Tiongkok itu padat sekali. Yang kedua India di Asia Selatan. Ya, untuk yang ketiga, urutan ketiga adalah di Asia Tenggara. Contohnya kita, Indonesia dan negara-negara lainnya. Kalian tahu ya negara Asia Tenggara, Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia, ya, Brunei Darussalam, ya. Nah, itu adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara, ya. Untuk di Asia Barat, kalian bisa lihat ini jumlahnya sedikit, ya, 279. Terus di Asia Tengah, ya, negara mana aja yang termasuk di kawasannya kalian sudah tahu. Ya, ini adalah berdasarkan kawasan, ya, populasi jumlah penduduknya. Oke, selanjutnya saya jelaskan, kalian bisa lihat peta kepadatan penduduk Asia. Nah, ini bisa kalian lihat di sisi kiri dan sisi kanan. Kalau di sisi kiri kalian tidak usah lihat ya, karena ini adalah curah hujan. Ya, misalnya mau cari gambarnya yang memang khusus untuk kepadatan penduduk, tetapi tidak ada, tapi hanya langsung ada 2 gambar. Ya, jadi yang satu curah hujan, yang satu tentang kepadatan penduduk. Tapi kalian perhatikan adalah kepadatan penduduk. Nah, untuk kalian perhatikan, di sini ada yang berwarna merah, di sini sangat padat sekali, berarti dimasuk di kawasan Asia Selatan dan Asia Timur. Ya, itu jumlah penduduknya padat sekali. Ya, untuk yang padatnya ini kelihatan sekali di Asia Timur itu adalah di negara-negara Tiongkok ya, Tiongkok, Korea, Jepang. Ya, itu padat sekali ya, di Asia Selatan juga sangat padat. Oke, itu adalah untuk peta kepadatan penduduk Asia. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Kalian bisa lihat LKS kalian halaman 30. Ya, kalau suara misalnya terlalu cepat menjelaskan, kalian info ya melalui forum chat atau kalian nyalakan mikrofon kalian. Suara misalnya terlalu cepat atau tidak jelas, kalian info. Atau materi PowerPoint-nya tidak jelas, info ke misalis ya. Oke, yang kedua akan misalnya lanjutkan, kita akan mengambil contoh 2 negara, yaitu negara Tiongkok dan India. Tiongkok itu sama dengan Cina ya, dulu sebutannya Cina, tapi sekarang lebih baiknya lagi menyebut adalah negara Tiongkok. Ya, nah ini salah satunya lihat bagaimana pertumbuhan penduduk yang ada di 2 negara nih. Ya, yang pertama di Tiongkok, kalian ketahui saking padatnya penduduk di negara Tiongkok, akhirnya pemerintah di negara Tiongkok mengeluarkan satu kebijakan. Dia mengeluarkan kebijakan supaya mengurangi jumlah penduduk. Tidak terlalu banyak penduduknya, jadi biar mengurangi jumlah penduduknya dengan cara kebijakan 1 anak. Kalian bayangkan sampai pemerintah turun tangan, hei kamu, Bapak, Ibu, atau warga masyarakat Tiongkok, tolong kalian itu punya anaknya 1 aja. Itu sampai gitu pemerintahnya, menyuruh 1 anak. Ya, tetapi apakah kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah Tiongkok itu berhasil? Enggak. Ya, enggak berhasil. Ya, akhirnya pemerintah bukannya 1 anak, malah banyak ya di Tiongkok itu. Maka jumlah anaknya semakin banyak dalam 1 keluarga. Ya, semakin dilarang, semakin banyak yang melanggar. Ya, akhirnya pemerintah tidak berhasil membuat kebijakan 1 anak. Dikeluarkan lagi kebijakan yang kedua, yaitu memiliki 2 anak. Ya udah, kalau 1 nggak bisa, sudah 2 anak aja. 2 anak cukup. Ya, ternyata ya berhasil sih, tetapi banyak juga yang mereka tidak mengindahkan anjuran dari pemerintah. Tetap mereka melebihi lebih dari 2 anak. Ya, sama di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kalian ketahui juga kita ada larangan, pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang mengurangi jumlah kepadatan penduduk di Indonesia itu dengan keluarga berencana. Keluarga berencana itu memiliki 2 anak cukup. Ya, 2 anak cukup. Tapi ya sama, kalau kalian lihat di Indonesia, ya dilarang pemerintah 2 anak, malah banyak juga anak. Ya, jadi banyak anak. Ada berpendapat bahwa 2 miliki anak banyak itu banyak rezeki. Ya, itu yang kolot ya. Jadi maksudnya yang pendidikannya kurang. Ya. Tetapi kalau kalian lihat, tapi kalau sesuai kemampuan ya, kalau dia mampu ya, dia mampu dan dia tidak menelantarkan anak ya. Jadi diperhatikan ya, anaknya yang dilahirkan itu diperhatikan dalam keluarga. Misalnya dalam hal pendidikan, ya, dalam hal kesehatan.
Ya, dalam pemenuhan kebutuhan anak tersebut, kalau dipenuhin tidak masalah. Ya, tetapi banyak di antara orang tua mereka tidak bertanggung jawab. Ya, anaknya dibiarkan. Banyak anak tetapi tidak disekolahkan, tidak mendapatkan pendidikan. Ya. Itu lebih kasihan kan, itu yang ditakutkan pemerintah. Sebenarnya boleh aja kalian ya punya anak banyak silakan, tapi tanggung jawabnya yang penting. Bukan hanya melahirkan anak banyak, tetapi harus tanggung jawabnya. Pendidikan, sekolah, pemenuhan kebutuhan hidup. Ya, itu yang perlu harus ditanamkan. Ya. Nah, ini adalah contoh dari negara Tiongkok. Ya, jadi saking banyaknya penduduk dan tidak anjuran pemerintah banyak yang dilanggar, akhirnya terjadi masalah kependudukan. Masalah kependudukannya apa? Ketersediaan tenaga kerja dalam negerinya. Ya, ketersediaan banyak sekali tenaga kerja atau manusia-manusia atau penduduk-penduduk yang usia produktif. Ya. Penduduk itu dikategorikan menjadi 3. Ada yang tidak produktif, berarti usia sampai 15 tahun. Ya, contohnya kalian, jika kalian memang belum berusia di atas masih 15 tahun, berarti kalian masih tidak produktif. Ya. Kok bisa dikatakan tidak produktif? Berarti kalian masih mengandalkan orang tua, kalian masih terlibat, kalian masih membutuhkan pertolongan orang tua. Ya, kalian masih mendapatkan pendidikan, biaya, dan sebagainya dari orang tua. Tetapi di atas 15 tahun sampai 64 tahun itu sudah dianggap penduduk yang sangat produktif. Jadi bisa sudah mulai bekerja. Mungkin ada yang tamat SMP, yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, mereka biasanya sudah bisa bekerja. Usia 15 tahun anak-anak itu sudah bisa bekerja, menghasilkan uang, ya. Itu sudah dianggap sudah produktif. Ya, di atas 64 tahun itu dikategorikan usia tua atau lanjut. Ya, jadi sudah selesai. Pekerjaan mereka sudah selesai, sudah dikategorikan dibilang pensiun. Ya, nah ini. Jadi di Tiongkok masalah kependudukannya ada tenaga kerja di sana itu banyak sekali, tetapi tidak dibarengi dengan pekerjaan. Lapangan pekerjaan di sana tidak ada, terbatas. Ya, jadi tenaga kerjanya banyak sekali. Karena tidak mendapatkan pekerjaan, akhirnya apa yang akibatkan? Pengangguran. Ya. Selain pengangguran mengakibatkan apa, Miss? Kriminalitas. Banyak orang melakukan tindakan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan cara mencuri, membunuh. Ya, itu adalah salah satu masalah yang terjadi di negara Tiongkok. Ya, sulit ya, penduduk yang mudanya banyak, tetapi lapangan pekerjaan tidak ada. Ya, jadi mereka menganggur. Ya, jadi pengangguran, mereka butuh hidup. Gimana caranya? Tidak bisa bekerja, menganggur di rumah. Ya, akhirnya mereka melakukan tindakan kriminalitas. Nah, itu yang terjadi di negara-negara di negara Tiongkok. Ya, ini contoh. Ya, selanjutnya kita beralih kepada India. Bagaimana dengan India? Nah, India itu diperkirakan sama, ya sudah misalnya dijelaskan bahwa menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Nanti dia akan mengalahkan Tiongkok. Perkiraan. Ya, diperkirakan bahwa India itu akan mengalahkan jumlah penduduknya, mengalahkan negara Tiongkok. Ya, itu adalah India. Ya, terus masalah kependuduknya bagaimana dengan negara di India? Nah, di India masalah kependudukannya tingginya jumlah penduduk usia lanjut. Yang tua-tua itu banyak. Ya, kalau di India yang tua banyak, yang mudanya sedikit. Ya. Terus bagaimana? Apa yang terjadi dengan yang ini? Jadi mereka kurang tenaga kerja yang muda, yang produktif. Mereka nggak ada. Lapangan pekerjaan banyak, tetapi manusia produktifnya tidak ada. Ya, karena sudah yang banyaknya yang para tua-tua. Nah, itu terbalik dengan negara Tiongkok. Ya. Ya, itu kebalikannya. Ya. Jumlahnya padat, jumlahnya banyak, tetapi yang tua banyak.
Jadi yang tua itu tidak produktif lagi. Susah juga dalam suatu negara, ya. Berarti tidak ada yang lebih muda, yang penduduk yang produktif, ya. Itu juga menjadi masalah penduduk di India. Kebalik dengan Tiongkok, ya. Ini adalah permasalahan yang contoh dua permasalahan yang ada di negara Tiongkok dan negara India. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, bisa saya lanjutkan ya. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa lihat, wow, jamnya. Di sini ada komposisi penduduk. Apa sih yang dimaksud dengan komposisi penduduk? Komposisi penduduk itu adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Ya, komposisi penduduk berdasarkan kriteria. Kriterianya apa aja? Seperti usia dan jenis kelamin. Ya, usia tadi sudah bisa jelaskan dikategorikan menjadi 3. Jadi yang pertama adalah penduduk yang non produktif, yang kedua penduduk produktif, yang ketiga penduduk yang sudah tua, lanjut usia, dewasa. Ya, itu ada 3 kategori. Jenis kelamin sudah jelas, perempuan dan laki-laki. Ya, berdasarkan komposisi penduduknya, jumlah penduduk usia produktif di benua Asia paling besar. Wah, luar biasa. Jadi yang muda di benua Asia itu banyak banget. Tapi tanpa terkecuali tadi di negara India, ya. Oke, nah sehingga karena banyak yang produktif, berarti potensi pembangunan di negara-negara Asia, ya, potensinya banyak usia produktif, ya, berarti harus adanya potensi pembangunan. Ya, kalau tidak ada pembangunan, berarti yang produktif tidak bisa bekerja, mencari pekerjaan sulit. Sama aja, kita banyak kriminalitas, pengangguran. Akhirnya, masalah pemerintah, gimana cara mengatasi banyak usia produktif? Dengan cara membangun, adanya pembangunan. Nah, pembangunan ini menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya lapangan pekerjaan, yang produktif bisa bekerja. Mengurangi namanya pengangguran. Itu yang paling penting dari negara-negara yang ada di benua Asia. Ya, itu PR-nya negara-negara. Ya, oke, yang kedua, pesatnya pertumbuhan ekonomi di Asia. Wow, kalian ketahui pertumbuhan ekonomi di Asia itu sangat pesat, laju, sangat pesat, ya. Sehingga tingkat kesehatan penduduk dan usia harapan hidup juga meningkat. Ya, maksudnya apa? Pertumbuhan kita meningkat dalam benua Asia, pertumbuhannya meningkat harus diiringi, dibarengin dengan kesehatan yang juga harus lebih baik. Ya, jumlah penduduknya banyak, kalau kesehatannya tidak ada, misalnya contohnya rumah sakit nggak ada, terbatas, tenaga medisnya nggak punya, ya. Jadi harapan hidup masyarakat itu juga menurun. Ya, orang sakit nggak ada rumah sakit, gimana caranya? Ya, harapan hidup mereka nggak ada. Nah, ini juga PR jadi negara-negara di benua Asia. Pertumbuhannya pesat, mereka juga harus meningkatkan dalam bidang kesehatan. Ya, kalau kesehatan baik, kesehatan maju, maka harapan hidup penduduk juga akan terus meningkat. Ya, nah itu contohnya. Ya, yang selanjutnya dalam beberapa tahun ke depan diprediksi peningkatan jumlah penduduk usia tua. Sama, pasti di dalam negara-negara usia penduduk tuanya itu akan lebih banyak, lebih meningkat. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah atau negara-negara di benua Asia. Kalau yang tua banyak, apa yang terjadi? Apa yang harus dipikirkan? Apakah kita harus membangun pembangunan masa depan? Ya, adanya pembangunan berarti hendaknya diakomodasi dengan kebutuhan penduduk juga. Ya, jadi yang tua-tua itu harus dipenuhi juga. Ya, apa yang akan terjadi dengan penduduk usia tua, usia lanjut? Ya, itu harus diperhatikan. Ya, nah ini adalah pertumbuhan, ya, laju pertumbuhan dan jumlah penduduk di benua Asia. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, bisa saya lanjutkan. Ya, sekarang kita bagian B. Ya, berarti sudah selesai. Sekarang kita masuknya bagian B, yaitu tentang kondisi sosial dan ekonomi penduduk benua Asia. Bagaimana kondisi sosialnya?
dan bagaimana ekonominya di penduduk benua Asia. Apakah buruk atau bagaimana? Ya, kita akan bisa jelaskan. Kalau kalian ketahui bahwa ya di sini yang pelajari tentang yang bagian B, kondisi sosial ekonomi penduduk benua Asia, ya. Kalian ketahui setiap negara dan setiap benua itu memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Tidak ada kenampakan alam yang sama. Ya, mungkin ada beberapa yang sama, tetapi sebagian besar kita berbeda. Ya, benua satu, benua lainnya kenampakan alamnya berbeda. Ya, atau topografi. Ya, istilah kerennya topografi. Ya, nah itu contohnya di sini adalah sungai-sungai besar. Di Asia banyak sekali sungai, terdapat sungai-sungai besar. Sungai-sungai besar itu ya akhirnya membentuk lembah. Nah, lembah ini sangat subur karena dialirin oleh aliran sungai. Jadi dengan adanya lembah di aliran sungai ini, maka penduduk banyak yang ingin tinggal dan menetap di sana. Mereka menetap tinggal di sana. Ya, karena dekat tanahnya subur sebagai pertanian, air banyak ya, melimpah. Nah, itu banyak. Jadi akhirnya banyak meninggalkan pusat peradaban tua di Asia. Nah, ini terkenal sekali ya, sangat terkenal, meninggalkan sejarah yang luar biasa di peradaban di benua Asia. Ya, ini terkenal sekali ya peradabannya. Salah satunya di lembah sungai, yang pertama terjadi di lembah sungai Efrat dan Tigris di Mesopotamia. Nah, ini adalah peradaban tua. Itu kalau kalian lihat di situ ada kota ya, jadi hasil peninggalan Mesopotamia, jadi runtuh-runtuh sisa-sisa bangunan bersejarah. Ya, pada waktu itu terdapat di Sungai Efrat dan Tigris. Berarti di sana membuktikan bahwa di lembah tersebut banyak didiami dan ditinggali oleh masyarakat atau penduduk yang ada di sana. Ya, itu bukti peninggalannya, peninggalan sejarahnya. Nanti kalian bisa cari ya. Kalian lihat di sana gambar-gambarnya ada di sana. Ya, yang kedua adalah Sungai Indus dan Sungai Gangga di India. Ya, Sungai Indus dan Sungai Gangga ini sangat terkenal sekali di India. Ya, Sungai Gangga itu dianggap sebagai sungai yang sangat suci bagi masyarakat di India. Ya, mungkin masyarakat yang beragama Hindu mereka akan datang, kalau bisa datang dan mandi menyucikan diri di Sungai Gangga. Ya, oke, itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah Lembah Sungai Kuning di Tiongkok. Nah, ini juga menjadi peradaban tua. Di sana juga ditemukan peninggalan-peninggalan bersejarah ya di Sungai Kuning. Kalian ketahui bahwa Sungai Kuning itu apakah airnya berwarna kuning, Miss? Betul. Ya, airnya berwarna kuning. Tetapi pada saat banjir atau debit airnya tinggi di Sungai Kuning di Tiongkok ya. Jadi debit airnya tinggi, jadi dia membawa arus yang sangat deras. Nah, itu dia membawa endapan-endapan berupa lumpur. Ya, dia membawa lumpur yang banyak di sana sehingga airnya berwarna keruh jadi kuning. Jadi makanya dikatakan sebagai Sungai Kuning di Tiongkok. Nah, di sana juga sebagai adanya peradaban tua. Ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya kondisi sosialnya. Selanjutnya kita bisa lihat selanjutnya adalah ras. Apa sih itu ras? Ras itu adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik. Nah, kalau kalian ketahui ya, berdasarkan ciri-ciri fisik ras. Jangan coba-coba sekali-sekali kalian mengejek atau mau bercanda lah istilahnya ya, bercanda sama teman berdasarkan ciri-ciri fisik. Bahaya, ingat. Ya, maksud kalian cuma bercanda, tetapi kalau itu dilaporkan, dia tidak merasa senang dan merasa tidak nyaman dengan penghinaan atau berdasarkan ciri-ciri fisik ya, menyebutkan ya, dia akan melaporkan, makanya kita kena undang-undang, kalian kena hukuman, bahaya, ya, benar, mulutmu harimaumu, jadi harus hati-hati, apalagi dengan fisik, ya, mengejek dengan istilah fisik, bahaya, ya, bisa diingatkan, misalnya contoh, hey cebol, misalnya manggil gitu, wah, kalau temanmu sakit hati dan tidak terima, dia lapor ke polisi, wah itu berbahaya, ya, itu contoh. Ya, hati-hati ya dengan ciri fisik. Ya. Nah, ras di benua Asia itu ada sebagai berikut. Yang pertama ada Indo-Aryan. Nah, Indo-Aryan ini dari India, Pakistan, Afghanistan dan Iran. Ini disebut karena suku asli dari India dan Pakistan itu adalah pertama kali bangsa Arya.
bangsa Arya datang ke sana ya. Penduduk aslinya adalah bangsa Arya ya di sana di India, ya Pakistan, Afghanistan. Nah, itu akhirnya masuk dalam ras ya Indo-Arya. Jadi digolongkan India, Pakistan, Afghanistan dan Iran itu kurang lebih ciri-ciri fisiknya hampir sama. Ya, makanya mereka dikategorikan, digolongkan dalam ras Indo-Aryan. Ya, yang kedua adalah Melayu. Melayu ini adalah dalam kawasan Asia Tenggara. Contohnya Indonesia, ya satu rumpun, satu dengan Malaysia. Ya, kita di kawasan Asia Tenggara kurang lebih ciri-ciri fisiknya hampir sama. Ya, nah itu berdasarkan ras. Ya, yang ketiga ada Mongoloid, yaitu Negroito. Negroito itu berdasar dari Semenanjung Malaya. Ya. Selanjutnya Semit. Semit itu dari Asia Barat Daya dan kawasan Arab. Ya, terus ada Sino-Mongoloid dari Tiongkok, Korea, Jepang, Tibet, dan Turanian itu Asia Tengah dan Turki. Pernah ya dengar sebutan istilah seperti ini ya? Jadi kalian tahu bangsa Semit itu masuk negara mana aja, bagian Asia Barat sama orang Arab ya. Berarti dia masuk dalam ras Semit. Ya, kalau kita adalah ras Melayu. Ya, oke, itu adalah masuk ras. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, misalnya selanjutkan. Penduduk di benua Asia menggunakan beragam bahasa. Ya, contohnya adalah bahasa Semit itu digunakan sebagai di Semenanjung Arab. Ini bahasa Semit ya. Tadi sudah jelas kalau Semit itu untuk orang Arab. Ya, sebutan ras di Arab ya. Terus ada rumpun Sino-Tibet itu menggunakan bahasa Mandarin ya. Itu terdapat di Asia Tenggara ya. Terus contoh-contoh rumpun bahasa itu salah satunya adalah Indo-Eropa, Semit dan Sino-Tibet. Nah, India dan Arab. Nah, ini adalah contoh rumpun bahasa. Ya, tapi khusus di Indonesia, kalau kalian lihat ya di Indonesia itu luar biasa ya. Bukan hanya bahasa, budaya, semuanya walaupun kita beda-beda, banyak tradisi, banyak budaya, keanekaragaman yang sangat banyak, berbeda-beda. Tapi kita menggunakan bahasa, kita adalah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Satu bahasa. Sebenarnya orang Indonesia itu luar biasa. Dia orang Jawa, bisa dia bahasa Jawa. Dia orang Bali, dia bisa bahasa Bali dan bisa bahasa Indonesia. Oh, udah luar biasa, sudah 2 bahasa. Belum tentu orang-orang dari negara-negara lain bisa, mereka bahasanya hanya bahasa satu, ya, bahasa mereka. Tetapi kita banyak bahasa, tetapi bahasa pemersatu kita bahasa Indonesia, luar biasa. Ya, pejuang-pejuang kita yang dahulu itu luar biasa. Ya, bisa menyatukan Nusantara yang luas seperti itu. Ya, dengan berbagai macam budaya, adat istiadat, keanekaragamannya semua, tapi kita bisa menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Luar biasa. Ya, pemimpin dulu dan pejuang-pejuang dulu itu adalah luar biasa. Ya, salut misalnya, ya. Ya. Itu sesuatu yang luar biasa, ya. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa kelompok di Asia yang hidup secara nomaden. Itu berarti berpindah-pindah ya. Contohnya di sini ada di Jazirah Arab, ya, Iran, Afghanistan dan Mongolia, dipengaruhi kondisi iklim. Benar banget ya. Masyarakat itu pasti akan selalu berpindah-pindah. Ya, penduduk itu akan berpindah-pindah dipengaruhi dengan kondisi iklimnya. Jika iklimnya kering, di daerah itu kering, tandus, gersang, nggak ada hujan, ya, pasti dia akan pindah mencari tempat yang lebih aman, yang nyaman, bisa bercocok tanam, bisa bertani, bisa hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dia akan mencari dan pindah ke tempat yang lebih aman. Ya, nah ini contohnya, ya, kelompok penduduk di Asia yang hidup secara pindah-pindah. Ya, oke, yang kedua di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kalau Asia Selatan dan Asia Tenggara itu memiliki kegiatan pertanian yang intensif. Ya, ya pasti pindah-pindah ya, namanya pertanian itu. Kalau dulu masyarakat itu ya, jadi contoh di Indonesia mereka akan berpindah-pindah, membuka lahan yang baru, membuka lahan pertanian yang baru, atau yang tinggal-tinggal di daerah pedalaman Kalimantan, di pedalaman Papua, atau di pedalaman Sumatera yang masih banyak hutan, mereka membuka lahannya di hutan. Ya, jika sudah selesai hasil panen, mereka akan pindah lagi, mencari yang tempat lebih subur. Ya, itu maksudnya, ya, berpindah-pindah. Ya, kegiatan pertanian yang memang pertaniannya kita memang sering. Ya, jadi orang Asia Tenggara dan Asia Selatan itu adalah sebagian besar mereka bercocok tanam dalam bidang pertanian. Tapi mereka sering berpindah-pindah untuk mencari lahan yang lebih baik.
Ya, oke. Selanjutnya yang ketiga adalah sektor industri. Nah, sektor industri ini berkembang pesat di Tiongkok. Ya, di negara-negara Tiongkok, Singapura, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Wow, ini negara industri. Ya, beda dengan Indonesia, di kawasan Asia Tenggara sebagian besar memiliki kegiatan pertanian. Tetapi kecuali Singapura ya. Singapura itu memang terkenal sebagai negara industri. Ya, Asia Tenggara yang sebagai negara industri itu adalah negara Singapura. Ya, dia negara industri. Ya, kalian ketahui ya, misalnya juga heran kenapa orang-orang berbondong-bondong pergi ke Singapura. Ya, banyak sekali orang Indonesia. Kalau kalian misalnya yakin pasti semua di sini banyak sekali yang sudah pernah datang atau pergi ke negara Singapura. Kalau kalian ke Singapura pasti banyak melihat sekali orang-orang Indonesia. Ketemu ya orang Indonesia juga. Orang Indonesia juga. Ya, banyak sekali. Ya, di sana yang diabadikan apa? Mereka foto di patung singa. Ya, patung lionnya itu ya, mereka Merlin itu ya, dia foto di situ sudah. Berarti sudah membuktikan bahwa dia sudah berada di Singapura. Ya, tetapi kalau kalian lihat di sana tidak ada sektor pariwisata yang baik ya. Yang kalau kalian pernah pergi ke Singapura, tidak ada sektor yang lebih baik dibandingkan di Indonesia dalam bidang pariwisata. Ya, mereka hanya industri, negara industri. Tapi Indonesia, walaupun negara pertanian, tetapi kita memiliki alam yang luar biasa. Ya, kita punya laut yang bagus. Ya, kalian bisa diving, snorkeling ke sana. Ya, terus kalian bisa pergi ke pantai yang sangat bagus. Ya, pantai bukan buatan, pantai yang alami. Ya, kalau kalian pergi ke gunung juga banyak di sini objek wisata gunung. Ya, luar biasa sebenarnya di Indonesia. Tetapi kenapa orang lebih banyak datang ke Singapura? Ya, enggak Miss, ke Singapura itu biayanya tiketnya murah Miss, dapat promo. Iya, bener banget. Kalau kalian bandingkan mau ke Papua, ke Raja Ampat sana, wow, tiketnya satu orang berapa? Belum transportasinya, belum penginapannya, belum makannya lagi di sana. Wow, bisa ngabisin uang yang banyak. Uang segitu dibawa ke Singapura, wah sudah bisa beli banyak banget ya. Tapi negara-negara industri, kalau cocoknya kalian datang ke sana ya adalah tujuannya untuk shopping. Ya, Singapura contohnya itu banyak sekali industri. Jadi kalau mau belanja barang-barang bermerek, branded ya seperti itu, ya memang ada di negara-negara Singapura atau negara-negara industri. Ya, contohnya itu Singapura. Ya semuanya itu buatan, tapi Indonesia adalah secara alami. Ya itu contohnya. Ya sekarang kita mindsetnya dirubah lah. Ya udah kita jalan di dalam negeri aja, di Indonesia tidak kalah menarik kok. Ya, nah itu contohnya. Yang ketiga, misalnya sambil contoh di sini adalah Jepang. Ya, misalnya suka sekali negara Jepang. Ya, kalau kalian ketahui orang-orang Jepang itu disiplin. Ya, disiplin, tertib, teratur, wah, luar biasa. Ya, negara Jepang. Tetapi negara-negara yang termasuk dalam sektor industri, mereka tidak memiliki sumber daya alam. Dia tidak punya bahan baku. Ya, tapi Indonesia punya bahan baku, banyak banget, melimpah bahkan. Contohnya Jepang, ya kalian ketahui, dia untuk memproduksi mobil sama sepeda motor atau kendaraan bermotor itu ya, dia bahannya itu beli dari mana kalau kalian ketahui? Bahan bakunya itu dia pasoknya dari mana? Dari Indonesia kalau kalian ketahui. Ya, dia beli di Indonesia. Dibeli bahan bakunya, dibawa ke negara Jepang. Di sana dibuatlah, jadi dirangkai sama mereka, dibikin mobil, dibuat kendaraan bermotor. Ya, luar biasa. Tiba-tiba dijual lagi ke Indonesia. Siapa yang beli? Orang Indonesia beli buatan Jepang. Padahal mobil-mobil yang ada dibuatin Jepang itu bahan bakunya dari Indonesia. Luar biasa kan? Kenapa kita nggak bisa buat sendiri, Miss? Bahan bakunya ada loh. Sekarang di Indonesia bisa sebenarnya buat pesawat. Buat kendaraan bermotor atau buat mobil, ya bisa. Harusnya bahannya loh banyak di Indonesia.
Ya, tetapi apa? Kita kalah SDM, kita kalah teknologi. Ya, kita nggak bisa. Kita hanya sebagai negara konsumtif. Ya, membeli. Coba kalian lihat iPhone yang keluaran terbaru. iPhone berapa? Tiba-tiba, wah pasaran terbesar di Asia. Wah khususnya Indonesia. Cepat sekali udah ngantri orang Indonesia. Mau beli, mengeluarkan yang terbaru. Yang nggak tahu, ya ngantri beli untuk gaya-gayaan. Ya, sebenarnya kalau kalian lihat iPhone itu ya mungkin cocoknya adalah untuk orang yang bekerja, yang memang membutuhkan untuk digital. Ya, sesuai dengan pekerjaannya dia. Ya. Tetapi untuk apa? Contoh anak SMP, anak SMA, mereka beli handphone yang terbaru, yang seperti itu. Ya, itu karena budaya kita, budaya konsumtif kita. Ya. Ya, itu contoh. Contoh-contoh negara yang sektor industrinya sangat maju sekali. Ya. Nah itu, kalau kalian bayangkan seperti itu ya, Indonesia bisa sebenarnya memproduksi mobil, banyak yang dikeluarkan, tetapi hanya pertama-pertama aja, setelah itu next hilang, nggak ada kabarnya lagi. Dan juga orang Indonesia lebih percaya buatan luar negeri. Wow, barang-barang branded luar negeri, keluaran luar negeri, nggak mau beli merek-merek sepatu, merek tas, merek baju yang biasa-biasa, nggak mau. Ya, maunya yang ada merek. Ya, memang di sisi lain kualitasnya baik dan bagus. Ya, misalnya juga akui. Ya, jadi kalau kita memang beli barang yang bagus itu memang keluar harga mahal, tetapi kalian dapat nilainya yang bagus juga. Ya. Jadi sesuailah harga dengan kualitas. Ya. Beli satu harga mahal tapi bisa dipakai lama. Daripada beli banyak, kualitasnya minim. Ya, baru dipakai sebulan udah jebol. Ya, nah itu. Ya, ini adalah negara-negara industri kalau kalian ketahui. Yang selanjutnya adalah sektor pertambangan di kawasan Asia Barat. Nah, ini negara-negara di kawasan Asia Barat ya dalam sektor pertambangan. Ya, nah ini adalah contoh-contohnya ya yang hidup nomaden. Ini tadi misalnya juga cerita flashback ya. Kalian bisa lihat. Nanti misalnya saya akan ceritakan negara-negara maju tadi bukan hanya Eropa dan Tiongkok dan India aja ya dalam bidang kelahiran ya tingkat kesehatannya bagaimana ya mereka mempunyai anak satu cukup ya atau lebih tapi kalau kalian lihat di negara-negara maju ya atau negara-negara Eropa mereka malas banget punya anak sampai pemerintah loh melarang pemerintah mengizinkan, kamu harus segera nikah, tolong kamu menghasilkan anak. Sampai begitu pemerintah di negara Eropa. Ya. Kamu diberi kesejahteraan, kamu melahirkan anak. Nanti melahirkan jangan takut dengan biayanya. Biaya rumah sakit itu ditanggung sama pemerintah di negara-negara maju. Luar biasa ya, melahirkan ditanggung pemerintah. Seperti itu aja dijamin, dapat uang, dapat apa, keselamatan anaknya dijamin, dikasih pendidikan yang baik, dapat uang, semua banyak, lengkap. Tetapi orang Eropa malah tidak mau loh, heran. Coba itu diterapkan di Indonesia. Ya, wow, penuh rumah sakit ya, banyak orang melahirkan. Ya, karena di fasilitas, tapi di negara-negara Eropa beda. Ya karena apa? SDM mereka yang lebih maju, ya. Kualitas pendidikan mereka yang lebih tinggi. Ya, beda dengan negara-negara berkembang. Ya. Negara berkembang itu masih keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi negara-negara maju, negara-negara Eropa, negara-negara maju, mereka sudah tidak mikirkan lagi. Mereka bagaimana menata negara mereka yang lebih baik. Ya, masyarakatnya sudah aman, nyaman, terkendali, ya, sudah lebih maju, pendidikan sudah baik lah, ya, contohnya itu. Tapi atau kalian datang ke negara Singapura juga, mana ada pernah kalian buang sampah sembarangan? Tidak pernah ya, karena itu peraturan di sana tertib sekali. Ya, di mana-mana ada CCTV ngelihat kamu barang yang hilang, kamu ketinggalan barang hilang aja, tidak ada orang yang mau curi, mau ngambil. Ya, akan diem di situ. Ya,
Nanti kalau kita kembali lagi ya, ketemu lagi kita akan menemukan barang kita. Nggak usah takut sampai barang kehilangan. Ya karena apa? SDM mereka udah lebih maju. Ya, coba di Indonesia, baru sebentar naruh handphone aja ketinggalan, dah hilang, lenyap. Jangankan handphone, helm aja yang ada di CCTV-nya banyak, kelihatan gitu, dengan santainya mereka mencuri. Karena apa? SDM kita rendah. Ya, pendidikan kita rendah. Ya, itu beda negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Oke, sampai di sini pembelajaran misalnya. Nanti kita akan lanjutkan pada hari Jumat, misalnya lanjutkan lagi selanjutnya. Ya, untuk materi selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Waktunya sudah lewat, ya. Udah 2 menit misalnya lewat. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, materi kita misalnya akhiri dan misalnya selanjutkan pada hari Jumat, ya. Sampai di sini, misalnya minta tolong dong 1 orang untuk pimpin dalam doa, bisa? Bisakah 1 orang pimpin misalnya dalam doa? Oke, Timothy, silakan Timothy pimpin dalam doa. Ya, silakan Timothy. Bisa bantu misalnya Timothy? Ya. Halo, halo. Halo, halo. Ya, silakan Timothy pimpin dalam doa ya. 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 Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan selesai melakukan Zoom meeting ini, Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Amin. Amin. Thank you Timothy. God bless you all semua.